Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali bahas video dari Luis Preseto yang berjudul Aneh, Kristen Menyimpang dari Yesus. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Dikatakan lagi, kenapa orang Kristen nggak taat hukum Taurat? Wah, kamu ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Nah, dalam segmen Q&A teologi, yaitu tanya jawab teologi, silakan teman-teman yang mau bertanya apapun itu silakan chatting aja ya. Chatting saya di Instagram saya bisa, atau di kolom komentar bisa juga. Saya akan menjawab semua pertanyaan. Yang penting jangan tanya, mas, kapan kirim saya uang ya? Gak akan kirim kalian lah. Kecuali kalian tanya, mas, kapan mualafnya ya? Jelas nggak akan ku jawab lah, nggak akan aku mualaf tuh. Nah, dari sini kita akan bahas ya satu pertanyaan ya. Kembali lagi sama pertanyaan, kembali lagi dengan single dong. Yang kemarin katanya dia belum puas lah dengan jawaban saya. Dia tanya gini, tapi kan Yesus turun ke bumi mengajarkan hukum Taurat bang. Kenapa orang Kristen nggak taat hukum Taurat? Siapa bilang Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan Taurat? Di mana ayatnya? Loh, Oke, saya akan jawab dulu guys ya. Gini, ya. Yesus mengatakan, ya, ayatnya, ikutilah ajaran dari para ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya, gitu. Ya, Anda carilah ya gitu itu. Saya lupa, saya hanya menghafal isinya, yaitu apa ayatnya, tapi untuk nomornya saya lupa. Tapi kalau saya mau cari bisa guys, ya. Tapi agak ribet ya, karena gini, saya kan merekam dari HP guys, saya agak susah. Tapi Anda bisa cari ada ayat yang berbunyi ya. eh, Yesus berkata, ikutilah ajaran, ingat ya, ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ajarannya ya, apa yang mereka ajarkan yaitu kitab Taurat. Ahli Taurat tentu mengajarkan kitab Taurat. Nah, Yesus dulu ikuti ajarannya, tapi jangan perbuatannya. Lalu Yesus katakan lagi ya, bukti lain Yesus mengatakan, nah, orang Kristen kan menyangka bahwa Yesus datang untuk menindakkan hukum Taurat kan, ya kan, menindakkan hukum Taurat, alias dia tidak memakai hukum Taurat. Itu yang persangkaan dari orang Kristen. Nah, Yesus berkata sebaliknya. Apa kata Yesus ya? Janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus katakan janganlah kalian menyangka. Sementara orang Kristen menyangka itu kan. Nah, sementara di mana Yesus berkata janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Kristen malah menyangka bahwa Yesus datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Nah, apa? Bahkan ditegaskan Yesus lagi di kalimat berikutnya, kata-kata dia ya, sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakannya. Nah, jadi kalau tidak meniadakan berarti mengadakan berarti kan? Kalau lawannya meniadakan berarti mengadakan. Berarti kalau Yesus datang, sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakannya, berarti kan aku datang untuk mengadakannya gitu. Makanya ini relevan dengan perkataan dia di ayat lain yang ikutilah ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ayat berikutnya Yesus berkatakan ya melainkan ya tadi jangan aku sesungguhnya aku datang bukan untuk menyatakannya ya melainkan atau sebaliknya aku datang untuk menggenapinya. Nah, menggenapi ini orang Kristen pada nggak tahu artinya. Menggenapi apa artinya? Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Berarti hukum yang sudah ada, hukum-hukum Taurat yang sudah ada, itu ditambah sehingga lengkap. Jadi, menggenapi bukan menghilangkan artinya guys, atau merubah atau mengganti, bukan. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Makanya ini menjadi lawan atau sebaliknya dari tadi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ya. Lawannya adalah mengadakannya. Jadi kalau aku datang bukan untuk meniadakannya, berarti aku datang untuk mengadakannya. Makanya sebaliknya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi artinya adalah mengadakannya, tapi ditambah sehingga lengkap. Nah, itu arti menggenapi. Menambah sehingga lengkap, sehingga genap. Jadi, hukum Taurat itu ditambah sehingga genap atau lengkap. Ya, contoh hukum zina. Ya, Yesus berkata, janganlah berzina. Nah, janganlah berzina itu adalah apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat larang
melarang orang untuk berzina. Tapi Yesus tambahkan dengan apa? Sehingga lengkap. Sesungguhnya memandang perempuan dengan menginginkannya itu sama dengan berzina. Jadi Yesus menambah hukum zina menjadi lebih lengkap, lebih komprehensif. Di mana sebelumnya hanya mungkin hubungan badan, ya, yang bukan atas ikatan suami istri, ditambah dengan melihat, bahkan melihat wanita pun dengan menginginkannya itu sudah berzina. Makanya dalam Islam itu ada zina. Zina itu bukan hanya zina fisik bersetubuh, menyentuh dan segala macam, tapi juga zina mata, guys. Gitu ya. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu sama dengan Nabi Muhammad ajarkan gitu. Dia mengajarkan hukum Taurat. Ya, makanya Yesus mengajar di rumah-rumah peribadatan tuh tentang hukum Taurat. Dia mengatakan ikutilah ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi jangan perbuatannya. Jadi yang disalahkan Yesus adalah bukan ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi perbuatannya gitu, guys. Gitu loh ya. Jadi dia Luis ini dia tidak pernah baca kitab selengkap atau gimana gitu, sampai dia nggak tahu gitu kan. Jadi dia mengira menggenapi itu adalah menghilangkan temu bah. Enggak, Anda belajar bahasa Indonesia apa arti menggenapi gitu. Nggak ada gitu loh. Justru orang-orang zaman itu pintar banget hukum Taurat. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi yang lakukan hukum Taurat. Ada juga orang-orang di situ, tokoh-tokoh agama lainnya. Yesus datang ke dunia bukan untuk mengajarkan hukum Taurat. Ini jelas statement yang keliru. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Bukti lainnya ya, seperti Musa berkata, ingatlah Israel, Tuhan Allah Esa, itulah bunyi hukum Taurat yang pertama. Yesus juga mengulanginya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Jadi Yesus mengulang ajaran Musa. Musa mengajarkan hukum Taurat pertama itu guys. Nah, saya bacakan lagi yang lain ya. Saya hafal, tapi saya lupa nomor lainnya. Anda bisa cari sendiri. Saya juga nggak sempat membreakdown, jadi ribet kalau saya sampai catat segala macam gitu kan. Karena saya pengen betul-betul mengeluarkan hafalan saya gitu. Paling sekali kalau saya buat topik kemarin itu kan, saya tampilkan di sini ayatnya, tapi kan agak susah gitu guys. Kita fokusnya ke sini aja gitu. Jadi cukup mengeluarkan dari hafalan saya aja. Nah, itu tadi hukum zina kita bicara ya. Nah, hukum cerai ya. Yesus katakan ya, Musa mengatakan bila engkau bercerai harus memberikan surat cerai, itu kan, itu hukum Taurat Musa. Bila engkau menceraikan istri ya harus diberi surat cerai. Nah, Yesus genapi alias tambah dengan sehingga lengkap menjadi ya jikalau engkau menceraikan istrimu bukan karena dia selingkuh ya, maka engkau sama dengan membuat dia berselingkuh gitu. Dalam artian nggak boleh menceraikan istri kalau dia nggak selingkuh. Kalau dia selingkuh silakan, gitu. Itu maksudnya guys. Jadi Yesus tidak melarang orang untuk cerai, boleh. Tapi ceraikan istri kalau dia berselingkuh. Kalau dia tidak selingkuh, Anda ceraikan, sama dengan membuat dia selingkuh gitu. Alias nggak sah cerainya guys, karena dia masih istri Anda gitu. Dia tidak bercerai nih, misalnya saya punya istri, dia tidak berselingkuh, saya ceraikan, itu dia nggak sah perceraiannya, dia tetap istri saya gitu. Makanya kata Yesus, kalau dia itu sama dengan dia selingkuh gitu. Kalau dia nikah lagi maksudnya kan. Karena orang udah cerai itu pasti bebas lah, dia bisa nikah lagi gitu kan. Atau kalau Islam kan pacaran itu haram, kalau mereka boleh pacaran gitu. Tapi intinya adalah itu sama dengan boleh berzina gitu. Artinya belum sah lagi cerainya guys gitu loh. Lalu hukum lain, janganlah engkau mencuri, jangan kau membunuh, itu kan hukum Taurat semua. Yesus mengajarkan itu kan. Yesus nggak mau ubah itu sama sekali gitu. Juga kayak apa lagi? Banyak lagi guys. Di satu perikop itu lengkap Yesus mengajarkan mengajarkan dengan menambah sehingga lengkap hukum Taurat. Ya. Cukup banyak itu. Saya pernah buatkan ini di video saya sebelumnya, beberapa video saya yang lalu gitu kan. Nah, jadi itu beberapa di antaranya. Loh, buktinya mana? Buktinya mana dong? Cobalah kalian ini. Coba nih Mas Enggolo, kamu baca Alkitab. Itu saya kasih tadi buktinya ya. Yesus mengatakan janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah membunuh. Jikalau engkau menceraikan istrimu bukan karena dia berzina, ya sama dengan dia berzina gitu guys. Nah, janganlah engkau berzina, tapi menginginkan wanita, melihat wanita dengan menginginkannya sama dengan berzina gitu. Jadi Yesus mengajarkan hukum Taurat,
Bahkan hukum Taurat yang pertama ya, dari Ten Commandment ya, 10 perintah, yaitu pertama itu hukum yang terutama, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Itu Yesus ajaran lagi. Itu bukti Yesus mengajarkan hukum Taurat. Musa mengajarkan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Nabi lain juga begitu, Yesus juga begitu. Tapi Paulus malah mengajarkan bahwa ada 3 memberi kesaksian, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kan tidak pernah Yesus ucapkan seperti itu, guys. Yesus ucapkan sama kayak Musa ucapkan, hukum Taurat. Ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Jadi Tuhan Allah kita tuh Esa, bukan Trinitas, guys. Esa, alias satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Dikit dulu, jangan cuma dengar dari orang lain, dari tokoh agamamu, kemudian kamu tanyakan ulang. Itu basi gitu. Baca Alkitab baik-baik. Apakah Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan hukum Taurat? Kita buka ayat dulu ya, dikit aja. Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan... Ini persis yang saya ucapkan tadi kan. Saya hafal, tapi jadi ternyata ini ada di Lukas 6 pasal 7 36. Jadi mereka menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Padahal Yesus katakan, tegaskan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Nah, menggenapi ini mereka ngerti artinya. Bahkan ditegaskan lagi Yesus di bawahnya ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, alias belum kiamat, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Berarti tetap ada, guys, berlaku gitu. Jadi syaratnya itu tidak berlaku lagi itu ketika dunia kiamat, alias lenyap langit dan bumi gitu. Ya, sebelum semua terjadi, di ujungnya nanti ada kalimat sebelum semua terjadi. Nah, sebelum semua terjadi itu balik lagi ke yang ini, guys. Ya, kalimat lengkapnya adalah karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Koma sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi itu seharusnya kembali ke kalimat pertama, yaitu selama belum terjadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi ini. Itu kan kalau kita lihat konteksnya kembali ke situ lagi. Tapi mereka ini mengatakan bahwa sebelum semua terjadi itu merujuk kepada penyaliban Yesus. Kok larinya jauh kali gitu? Kalimatnya jelas di sini. Sesungguhnya sebelum semua terjadi itu adalah balik lagi ke sini harusnya, yaitu belum terjadi itu apa? Ya, selama belum lenyap langit dan bumi ini gitu loh. Untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang ke dunia bukan mengajarkan hukum Taurat, tetapi apa di situ dibilang untuk menggenapi hukum Taurat. Loh, kenapa kok? Mengenapi itu menambah sehingga lengkap gitu. Paham ya? Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tapi mereka malah menyangka Yesus datang untuk meniadakannya gitu, guys. Paham ya perbedaannya? Oh, untuk menggenapi? Ya iya, hukum Taurat itu nggak menyelamatkan, tapi dia hanya membawa ke dalam hidup. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Jadi selama itu Musa mengajarkan Taurat, nabi-nabi mengajarkan Taurat, itu tidak menyelamatkan. Bagaimana bisa? Ya. Hukum Taurat itu menyelamatkan. Makanya itu yang Yesus ajarkan kembali. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Kan itu Yesus ajarkan. Kenapa Yesus ajarkan? Karena itu menyelamatkan. Orang yang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, lalu hukum terutama ialah Tuhan Allah kita Esa, itu selamat orang itu, guys. Itu ya. Jadi Tuhan itu menurunkan hukum Taurat itu demi keselamatan umat manusia gitu. Hukum, orang ikut hukum supaya selamat. Kenapa ada hukum di dunia? Ya, mencuri masuk penjara, membunuh masuk penjara, hukuman mati dan segala macam. Itu untuk menyelamatkan manusia. Kalau tidak ada hukum itu, manusia akan bebas melakukan apapun tanpa ada konsekuensi. Coba negara kita tanpa hukum, apa terjadi? Hukum rimba. Hukum dibuat untuk menyelamatkan manusia. Ya, dari manusia-manusia jahat, sehingga hukum itu membatasi perbuatan manusia sehingga menyimpang. Hukum Taurat mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan minum keras gitu dan lain sebagainya, jangan makan babi. Itu untuk menyelamatkan semuanya. Itulah gunanya hukum. Dan yang membuat hukum Taurat itu siapa? Tuhan, bukan manusia. Musa bukan buat hukum Taurat. Musa menerima hukum Taurat dari Tuhannya, yaitu Allah, guys. Jadi Louis ini nggak logikanya nggak main, guys. Tapi tujuan Yesus yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Yang menyelamatkan manusia dari dosa adalah larangan tadi. Ketika Yesus katakan jangan mencuri. Kenapa Yesus melarang jangan mencuri? Jangan berzina, jangan membunuh.
Karena demi keselamatan manusia itu sendiri. Kalau manusia sudah membunuh, mencuri, berzina, itu tidak akan selamat ya guys. Selain itu tidak selamat ya, karena orang melakukan itu pasti akan ada perlawanan. Nggak mungkin orang mau membunuh tidak melawan, paling nggak keluarganya merampok tidak ada orang melawan gitu. Itu demi keselamatan dia dan dari keselamatan orang yang bahkan dizinahi atau dibunuh atau dirampok guys. Itu sudah keselamatan standar di dunia ya. Larangan-larangan jangan berzina, jangan mencuri, jangan merampok itu adalah standar keselamatan di dunia. Dan kalau dunia selamat, apalagi akhirat guys. Nah, tapi semua itu dihubungkan dengan ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, ya satu-satunya Tuhan guys. Dalam Matius 1 ayat 21, ia dikatakan di situ, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini bukan perkataan Yesus ya. Nah, jadi gini, menyelamatkan mereka di dosa mereka dengan cara apa? Di sini diterangkan bagaimana caranya. Tapi kalau kita baca yang tadi ya, dengan apa dia menyelamatkan manusia dari dosa mereka? Itu dengan menyampaikan ajarannya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok. Itu cara Yesus menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Contoh misalnya di suatu kampung, atau ada misalnya saya adalah seorang perampok, pembunuh, pencuri, pemerkosa. Nah, saya berdosa kan? Nah, bagaimana cara orang menyelamatkan saya dari dosa saya? Yaitu dengan datangnya ulama ke saya atau siapapun itu nasihati, Bob, jangan mencuri ya, jangan merampok, jangan zina, nanti kamu celaka loh. Minimal kamu di dunia kamu celaka. Kalau mau merampok, gimana orang merampok itu melawan nanti? Ya, mau tahu kamu merampok, rupanya dari orang yang kamu rampok tuh pegang senjata, ada dia simpan senjata di rumahnya. Nah, bagaimana? Jadi menyelamatkan saya adalah dengan datangnya orang menasihati saya, gitu. Dengan mengatakan jangan jadi saya tahu, oh, ternyata merampok tuh dilarang, membunuh dilarang gitu guys. Ada yang menegur, orang yang salah itu akan ditegur, kalau tidak dia tidak tahu dia berbuat itu salah. Apalagi yang menegurnya itu adalah orang kayak Yesus gitu, yang dipercaya sebagai nabi, utusan Allah gitu kan. Tentu orang akan percaya, oh ini utusan Allah nih, sama kayak Allah mengutus Musa, Daud, ini harus didengar orang ini gitu kan. Nah, jadi menyelamatkan dari dosa-dosanya adalah dengan memberikan lecture tadi guys, ya. Maka Yesus itu mengajar, yang Yesus ajarkan itu di Bait Allah itu adalah mengajar. Kalau dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, Yesus nggak perlu mengajar. Coba gini loh logika sederhana ya. Nih, saya melihat di situ ada orang rusak misalnya. Di suatu kampung, di situ penghuni warganya tuh adalah para perampok, para bezina, para pembunuh di suatu tempat. Nah, kalau saya datang untuk menyelamatkan dosa mereka dalam termin menebus dosa dengan cara saya mati, ngapain saya datang ke situ untuk mengajarkan jangan berzina kalian ya, jangan membunuh, jangan merampok, jangan apa lagi ya, ingatlah Tuhan Allah kita Esa gitu. Untuk apa saya kesana mengajarkan? Coba paham nggak? Jadi sama kayak gini misalnya nih, ada orang, saya pengen menyelamatkan orang dari hutang-hutang mereka. Anggaplah dosa itu hutang gitu kan. Mereka berhutang suatu warung. Ya. Lalu saya datang mengajar di warung itu. Kalian jangan jangan berhutang ya. Kamu udah ngapain sini? Aku datang untuk nebus hutang kalian. Loh, kalau kamu datang untuk nebus hutang kami, ngapain kamu melarang kami berhutang? Kan kamu ada penebusnya gitu. Kecuali gini, saya datang nih pada suatu warung, ya mereka suka berhutang. Saya katakan jangan berhutang. Kenapa? Ya karena kalian nanti ada uang nggak bayarnya. Hutang tuh bahaya loh. Mana lebih cocok kedengarannya? Ya, saya datang ke suatu tempat, ya saya pengen bebaskan hutang-hutang mereka semua. Satu kampung tuh bebas hutang-hutangnya. Nah, jadi logikanya kalau begitu ya, karena saya kan menebus utang kan, menebus dosa, menebus hutang. Jadi ngapain saya ajarkan mereka untuk jangan berhutang gitu? Toh saya nebus nanti. Ya kan saya tinggal bilang, kamu percaya saya kan? Oke, berapa utang dia? 5 juta nih saya bayar. Saya mampu kan? Karena saya memang datang untuk nebus utang-utang mereka gitu. Nah, tapi kalau saya datang untuk mengajarkan ya, kamu jangan berhutang ya. Kenapa? Hutang tuh nggak baik. Nanti kalau
kalau nggak ada bunga gimana? Atau ya kalau kamu sanggup bayar, kalau nggak sanggup bayar gimana? Ya kan? Nanti kamu yang susah ke depannya loh. Nah, itu artinya, ya, saya datang bukan untuk tebus utang mereka, tapi saya datang untuk menyelamatkan mereka dari utang mereka dengan cara apa? Dengan cara berdakwah. Menyampaikan hutang itu nggak baik, jangan berhutang, gitu loh guys. Paham ya? Yesus datang ke dunia bukan menebus dosa manusia, tapi mengajarkan, ya, melakukan manusia dosa dengan cara mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan merampok. Itu cara menyelamatkan dosa dari orang itu. Menyelamatkan manusia dari dosanya. Nah, dengan ada ajaran Yesus jangan berzina, jangan merampok, jangan membunuh, diharapkan mereka akan tidak melakukan itu, gitu. Oh, Yesus mengajarkan seperti itu. Oh, ternyata nggak boleh ya kata Yesus mencuri, berzina, merampok. Nah, mereka tidak melakukan itu. Selamatlah mereka, guys, dari dosa-dosa mereka. Alias kita katakan itu tobat. Jadi seorang yang tobat, anggaplah dia pernah berzina, merampok, membunuh. Setelah dikasih ajaran oleh Yesus, ya dakwah gitu kan, kalau berzina itu haram, membunuh itu haram, mereka berubah. Akhirnya selamatlah mereka dari dosa mereka. Dari dosa mereka dihapus karena mereka tobat, guys. Itu logikanya gitu. Itu maksudnya menyelamatkan orang dari dosa-dosanya. Dengan cara itu, makanya ulama-ulama itu ya berdakwah itu untuk menyelamatkan orang dari dosa mereka gitu, sehingga orang itu tidak lagi melakukan dosa dan mereka bertobat. Itu poinnya, guys. Makanya Yesus ajarkan janganlah berzina, jangan mencuri, jangan merampok gitu. Pahamlah logika ini ya. Jadi jelas bahwa dikatakan di sini Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Gini, karena manusia ini kan lakukan Taurat, gak ada yang sempurna, bener kan? Bahkan kamu Mas Enggol. Guys, gini guys ya, itulah gunanya tobat. Ya, tidak ada yang manusia sempurna, untuk itu perlu tobat. Contoh gini misalnya nih, Anda bekerja di satu perusahaan, mungkin Anda tidak membuat kesalahan? Nggak mungkin, pasti ada yang salah di mata bos kita. Kita merasa benar pun ada salah, ya kan? Kita terlambat misalnya nih, terlambat bukan karena salah kita, ya, memang bannya bocor. Mau bilang apa lagi? Bos alasan kamu apa? Masa masuk jam 7 nih, ban kita bocor, kita berangkat di cepat jam 6 gitu kan, tapi ban bocor, nambalnya lama. Yang nambal mungkin ada lagi keperluan, sehingga dia nambalnya lama, ada berapa giliran gitu kan, ngantri. Nah, jadi bos akan selalu menyalahkan kita. Tak salah di mata bos. Bos saya datang jam 6 loh bos, berarti besok datang jam 5 gitu kan. Bahkan nanti kita jam 5 pun masih kayak gitu juga, ban bocor, datang jam 4. Gak pernah bener, karena bos maunya kita tuh datang ke kantor jam 7 pagi, guys. Nah, kita pun gak mungkin, walaupun kita ban bocor, kita tetap tahu itu salah gitu. Ya, kesalahan yang tidak sengaja gitu, guys. Paham ya? Atau misalnya kita lagi kerja, kita udah berusaha sebaik mungkin nih, tapi nggak sengaja, misalnya kayak saya misalnya, pekerja saya misalnya ngepel suatu ruangan. Saya udah berusaha sebaik mungkin nih, ya kan? Apa namanya? Intinya adalah nggak sengaja saya tertumpah ember sehingga lantai malah ini. Sementara waktunya udah mau habis gitu kan. Ruangan itu mau dipakai untuk acara misalnya. Nah akhirnya apa jadi? Tentu itu merupakan kesalahan, walaupun saya nggak sengaja gitu. Nah manusia itu memang seperti itu. Nah jadi jadi bagaimana cara menyelamatkan saya dari hal seperti itu, ya kan? Ya dengan cara saya dikasih terus nasihat, kamu kerja hati-hati ya. Saya nggak ingat, oh besok kerjanya harus hati-hati gitu. Atau kamu datang jam 5 ya gitu. Atau kamu sebelum tidur kamu cek ya ban motor kamu, ya apa tingkat apa namanya anginnya berapa, dan jadi nasihatnya itu akan menyelamatkan saya dari kesalahan gitu. Ada yang ingatkan saya. Coba kalau orang di kantor cuek, saya mau datang jam 8, jam 9, saya berpikir kan, oh ternyata nggak apa-apa dong, nggak apa-apa ternyata ya, masuk jam 8, 9, terlambat nggak apa-apa. Besok saya buat lagi, akhirnya saya nggak selamat. Tiba-tiba bos sudah diam-diam catat, ujungnya di akhir bulan dia katakan kamu dipecat. Kenapa Pak? Karena kamu buat kesalahan kemarin, kamu terlambat masuk jam 8, jam 9. Kita nggak tahu kalau itu ternyata nggak boleh gitu. Nah makanya dia sudah datang untuk melarang, mengajarkan itu, guys. Jangan berzina, jangan merampok, membunuh tuh agar kita selamat gitu, guys. Jadi menyelamatkan dari dosa itu dengan cara menasehati, menyampaikan nasihat. Bahkan kalau perlu hukuman gitu. Gitu kan? Ya, itu poinnya, menyelamatkan dari dosa gitu. Makanya apa namanya? Makanya Yesus katakan
Jadi betul kan, Luis ini memang menyangka Yesus datang untuk menyelesaikan hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu kata dia kan tidak sempurna gitu. Anda bayangkan ya, bukan hukum Taurat nggak sempurna ya. Manusia nggak mungkin mengikuti hukum Taurat gitu. Tuhan tahu manusia nggak mungkin bisa mengikuti hukum yang dia buat semuanya gitu. Ada yang manusia terlalai. Nah, untuk itu Tuhan ya menurunkan nabi-nabinya untuk mengingatkan kita. Jadi Tuhan mengingatkan kita berupa mengutus nabi-nabinya dan menyampaikan ajarannya. Taurat itu Tuhan buat ya, termasuk Injil, termasuk Quran itu untuk mengingatkan manusia. Ya, beserta nabinya sebagai pembimbing, sebagai penggembala. Maka kita ini kan domba. Nabi-nabi itu penggembala. Jadi kita digembalakan oleh nabi. Nabi itu menggembala dengan cara mengajarkan kita, jangan mencuri ya, jangan merampok, jangan membunuh gitu. Itulah caranya nabi menyelamatkan kita dari dosa kita. Jadi dosa kita selamatkan dengan tuntunan yang Allah turunkan berupa perintah dan larangan ya. Taurat itu berisinya perintah dan larangan. Perintahnya ingat Esa Tuhan Allah kita Esa, larangannya jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macamnya, dan perintahnya lagi berbuat baik pada orang tua dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita cukup patuh aja sama hukum Taurat itu. Di hukum Taurat itu kan sudah ada perintah larangan. Jadi sama misalnya kayak di perusahaan yang bebas dengan yang tidak bebas. Perusahaan yang bebas itu nggak ada aturan, bebas gitu. Kalau perusahaan yang punya aturan, ya dia akan buat peraturan. Kamu harus begini, masuk harus jam 7 pagi, jangan terlambat. Nah, itu aturan biar kita selamat. Sehingga dengan kita mengikuti aturan yang buat perusahaan, ya anggaplah itu kitab suci atau kitab perusahaan, kita akan selamat dari kesalahan gitu guys. Paham ya? Nah, ketika kita melanggar, ya bos akan maafkan. Kenapa? Kita kan udah berusaha, kita tahu, minimal kita tahu aturannya. Coba kalau perusahaan nggak buat aturan itu, ya aturannya nggak tertulis dan tidak ada yang menyampaikan. Jadi ya anggaplah nabi-nabi itu dan kitab suci itu semacam kayak di kantor tuh kayak supervisor kita sama buku aturan. Jadi tiap pagi datanglah supervisor kita briefing. Halo guys, kita sekarang briefing ya. Ini ingat kita punya peraturan perusahaan. Ya, kita harus begini dan dilarang begini. Itu peraturan perusahaan. Nah, kalian kalau mau selamat ya, kalau kalian masih mau tetap bekerja di sini, bahkan kalian bisa dipromosikan, kalian ikutilah buku larangan dan perintah aturan di perusahaan ini. Sehingga saya tahu, ternyata begitu toh caranya saya bisa selamat di perusahaan ini, sehingga saya tidak dipecat, sehingga bisa naik promosi gitu. Jadi perusahaan itu memberikan lengkap dari pembimbing kita, yaitu supervisor, bos kecil ibaratnya, ya ada bos besar kan manajer. Beserta buku panduannya itu disampaikan terus-menerus. Jadi supervisor selalu mengingatkan. Misal saya lagi kerja main-main, datang supervisor, kamu lupa buku peraturan ya. Di buku peraturan tulis jangan main HP misalnya. Itu menyelamatkan saya sehingga kerja saya beres, ya. Dan dia ada melaporkan saya, si Bobby itu kerja main HP misalnya. Nah, jadi itu logikanya guys. Jadi cara menyelamatkan adalah dengan perusahaan itu dengan membuat buku peraturan dan mengutus atau mempekerjakan supervisor untuk membimbing kita dan mengingatkan kita selalu akan aturan perusahaan. Itu cara kita selamat di perusahaan itu, sehingga bos atau owner senang dengan kita. Oh, ini orang kerjanya beres, dia ikuti peraturan perusahaan, selamat saya kan. Nah, coba yang lain misalnya, tidak ada buku peraturan perusahaan, tidak ada pembimbing supervisor, datang kerja dia nggak tahu apa nih. Ini perusahaan ini apa sih aturannya? Apa sih larangan? Dia hanya standar kerjanya guys. Yang dianggap benar, rupanya salah. Contoh, saya pernah dulu ya guys. Saya pernah kerja di restoran guys. Beda loh aturan bos dengan kemauan saya. Anda bayangkan ya. Saya lagi sakit flu pilek, flu berat lah gitu. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, ingusan gitu. Jadi flu tau lah pilek itu kan, keluar ingus kadang-kadang. Bersin, mata saya merah. Nah, bagi saya pahlawan. Logika saya mengatakan ya, kalau saya bekerja lagi sakit, berarti saya hebat. Bukan hebat dalam artian apa ya? Maksudnya tuh saya tuh pekerja yang tanggung jawab. Sakit pun saya masuk kerja, itu logikanya kan. Nah, cuman yang lebih tahu kan bos saya gitu, manajer saya gitu. Ada tempat terjadi pagi itu saya melayani tamu di restoran. Saya pernah kerja di restoran guys, di hotel gitu kan.
aman. Karena mungkin tamu malas ngomong ya. Saya terus saja melayani gitu kan. Meskipun saya flu, pilek gitu kan, kurang enak badan, tapi saya mandi paginya ya. Ya namanya flu kan tetap, walaupun udah mandi pun tetap keluar guys kadang-kadang ingusnya. Tapi saya lap pakai tisu atau apapun itu kan. Pas agak siang dikit, jam-jam, kan saya masuk jam 7 tuh, mulai melayani tamu. Jam-jam 9 itu manajer saya duduk bersama 3 orang rekannya gitu. Tamu dari luar, temannya mungkin, sapa. Saya inisiatif untuk melayaninya. Saya layani lah santai gitu kan, saya sediakan apa semua. Tapi pandangan mata bos saya itu agak aneh guys. Saya merasa nih, kenapa ya bos saya begini? Apa yang aneh dengan saya ya? Saya belum nyadar tuh guys ya kan. Nah, ketika sudah selesai semuanya, tamu-tamunya sudah pulang, bos saya kembali ke meja kerjanya, saya dipanggil. Saya berpikir ya, ada apa ya? Kenapa saya dipanggil itu? Saya nggak nyangka guys, supaya marah. Siapa yang nyuruh kamu masuk kerja? Dalam arti kan, memang waktu saya kerja bu, memang schedule saya kerja, dia ibu ya, manajernya seorang ibu. Memang nih waktu saya bekerja bu, kamu tahu nggak? Kamu tuh lagi flu, pilek, dan kamu kerja di bagian pelayanan. Kalau kamu kerja di belakang, kamu tukang misalnya nggak melayani tamu, silakan. Kamu kerja di bagian pelayanan. Orang nampak kamu kok, saya tadi tuh malu loh. Kok seakan-akan saya nih nggak punya hati. Kok karyawan saya sakit, pilek dibiarkan kerja pertama. Kedua melayani tamu lagi gitu kan. Itu salah. Jangan kamu ulangi lagi ya. Saya kena marah guys, karena dampar habis-habisan. Saya tentu agak agak down gitu. Saya pikir, aduh, saya kan melakukan hal yang terbaik demi perusahaan gitu. Saya kerja. Tapi sejak itu saya tahu kalau ternyata ya harusnya lain kali ketika saya karena saya bagian pelayanan, karena saya kerja saya kadang-kadang bagian pelayanan guys, kadang-kadang bagian nyetak ruangan gitu. Situ saya tahu kalau lagi bagian pelayanan itu kalau sakit seperti itu ya, walaupun itu kita masih bisa bergerak, hanya kekurangannya kan kita ingusan perlu apalah ibaratnya, tahu lah dari gimana kan kalau seorang lagi pilek gitu kan, itu nggak boleh kerja melayani tamu gitu. Nah jadi dan supervisor saya pun tidak ingatin gitu, dan di buku peraturan tidak ada sedetail itu. Di buku peraturan tuh guys nggak ada memuat kalau lagi flu pilek jangan kerja di bagian pelayanan, nggak ada guys di buku peraturan. Jadi buku peraturan nggak ada aturannya. Supervisor saya pun nggak tahu juga ternyata. Oh gitu ya, dia profesor saya ini ya baru tahu pula. Oh gitu ya, jadi kami sama-sama baru tahu. Nah itu makanya saya nggak selamat akhirnya kan, nggak selamat saya guys. Nah tapi sejak itu saya tahu, oh ternyata begitu aturannya. Nah besok saya nggak buat lagi. Jadi ketika saya sakit pilek khusus bagian pelayanan, saya minta izin, Bu namanya apa, jadi bos saya dua-dua perempuan guys, manajernya itu Bu Eka namanya, saya panggilnya Mak Eka gitu kan. Vice namanya Mbak Nina gitu. Jadi saya hubungi Mbak Nina ya. Mbak Nina saya flu nih pilek, jadi saya nggak bisa melayani tamu. Oh ya nggak apa-apa, emang kamu harus istirahat gitu. Nanti nggak selamat kamu, benar nanti kamu kena marah lagi loh gitu. Nah jadi saya selamat akhirnya guys gitu. Nah jadi selamat itu adalah dengan tahunya peraturan dan ada yang nyetin gitu. Kalau lawak itu ada aturannya, di buku itu lengkap, buku peraturan perusahaan, saya cek nggak ada di buku peraturan perusahaan seperti itu guys. Lagi sakit, pilek, flu, tidak melayani tamu, nggak ada guys di buku peraturannya. Buku peraturannya nggak sampai sedetail itu gitu. Dan supervisor apapun nggak ingetin itu. Akhirnya saya nggak selamat kan. Coba, nggak selamat saya waktu itu kan. Harusnya saya nggak kena marah kan, akhirnya saya kena marah. Berarti saya nggak selamat. Nah, jadi poinnya adalah untuk selamat perlu ada buku tuntunannya, yaitu kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan nabi yang diutus untuk menerangkannya guys, untuk mempraktekannya. Nah makanya untuk selama itu Allah turunkan, Tuhan Allah menurunkan Taurat dan nabi-nabi yang diutus untuk menjelaskan Taurat. Makanya Musa ngajarkan Taurat, Yesus juga ngajarkan Taurat. Apa yang diajarkan Yesus ya? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, itu hukum Taurat. Untuk apa Yesus ajarkan itu? Agar manusia selamat. Lengkap sudah kan, ada buku aturannya, ada nabi yang untuk menerangkannya, ada mengingatkannya. Itu syarat selamat gitu. Nah kalau udah ada itu, untuk apa lagi Yesus menebus dosa manusia gitu? Paham ya maksud saya? Jadi logika seperti itu guys, logika sederhana cuma logikanya. Jadi Yesus datang diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosanya dengan cara mengajarkan kitab Injil gitu, yang isinya itulah menggenapi kitab Taurat, digenapi. Jadi kayak pelajaran SD, SMP itu digenapi dengan pelajaran SMA. Ini SMA itu adalah menambah
pelajaran SD, SMP sehingga lengkap. Yang SD, SMP itu hanya ada pelajaran tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi, ditambah sehingga lengkap dengan pelajaran kosingen, tangen di SMA, guys. Sehingga lengkaplah pelajaran matematika itu. Sejarahnya lengkap. Mungkin sejarahnya cuman awalnya sejarah ini dilengkapi dengan sejarah yang lain yang lebih lebih rumit lagi di SMA, guys. Itulah menyelamatkan itu. Itu arti menggenapi, menambah sehingga lengkap. Ataupun nabimu nggak sempurna lakukan hukum Taurat. Di situ kan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan lain-lain. Tapi kalau ada orang berbuat dosa sedikit saja, itu pasti akan mencemari banyak orang kan, banyak dosanya, banyak orang nih, mencemari banyak dosanya. Dan bagaimana mau masuk surga yang sempurna? Sedangkan manusia harus sempurna. Manusia tidak harus sempurna, ya. Karena makanya kayak orang kerja, ya. Orang kerja itu kan nggak harus sempurna. Bos tidak pernah Jadi bayangkan Pak ya, apalagi Tuhan, bos saja, bos yang bukan Tuhan, pemilik perusahaan itu nggak menginginkan manusia sempurna. Dia apa kriteria? Misal saya bos, sekaligus pemilik usaha. Saya tahu manusia nggak sempurna, maka saya nggak pernah nyari manusia sempurna. Apalagi Tuhan yang tahu menciptakan manusia dengan sempurna. Saya hanya mau karyawan yang patuh dengan saya, itu saja. Karyawan yang baca buku peraturan perusahaan, dia patuh sama itu. Situ ada aturan dan larangan, perintah dan larangan. Dia kerjakan itu berdasarkan buku peraturan itu, berdasarkan bimbingan dari manajer yang saya utus untuk membimbing mereka. Kelar sudah. You are my employer gitu, kamu karyawan saya nggak cari manusia sempurna, apalagi Tuhan, guys. Jadi jadi Tuhan itu kan yang menciptakan manusia yang tidak sempurna nih. Tuhan tahu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang nggak sempurna, dia nggak mungkin untuk manusia itu sempurna. Makanya ya nggak apa-apa lah, silap-silap sedikit gitu kan. Tapi kamu balik lagi ya, kayak saya nggak apa-apa. Misalnya karyawan saya nggak mungkin sempurna, ya mungkin ya suatu waktu dia terlambat kerja, mungkin dalam setahun dia terlambat sekali, 2 kali, 3 kali, is okay. Makanya buku peraturan itu mengatakan tidak masuk 3 hari berturut-turut kan, tanpa ada kabar, ada kompensasinya, nggak langsung tidak boleh alpa 1 hari, nggak ada, guys, gitu. Dikasih kompensasi 3 hari berturut-turut, bahkan bukan juga 3 hari dalam setahun, nggak ada. Tapi yang betul-betul berat, yang ini orang tuh susah untuk melakukannya, yaitu 3 hari berturut-turut gitu. Hanya orang-orang yang betul-betul nggak niat kerja yang mau alpa 3 hari berturut-turut. Orang yang masih mau tobat ya, karyawan yang semua mau tobat, pasti dia tuh kalau nggak masuk, mungkin hari dia malas kerja. Aku malas kerja, aku bolos lah gitu. Besoknya dia udah make sense lagi, udah kembali sense gitu. Aduh, aku kemarin ngapain aku nggak masuk kerja apa ya? Nanti aku dipecat. Besok masuk kerja lah. Nah, tapi kalau itu berarti dia masih niat kerja. Mungkin dia sekali baling, dia mungkin error, lagi nggak pengen kerja gitu kan, atau malamnya begadang sehingga pagi siangan dia alasan nggak masuk kerja kalau alasan ini itu. Tapi dia masih punya peluang untuk bekerja, niat bekerja masih ada, karena dia cuma sekali aja guys sehari. Makanya peraturan perusahaan membuat 3 hari berturut-turut. Ini berarti orang memang nggak betul niat kerja lagi nih. Sama Tuhan juga begitu gitu. Makanya hukum Taurat dibuat bukan untuk memastikan manusia sempurna menjalankannya, tapi minimal jangan buruk-buruk amat gitu. Jangan terlalu menyimpang gitu. Paham ya? Jadi surga itu tempat yang sempurna, tapi bukan buat manusia yang sempurna, tapi buat manusia yang berusaha mengikuti perintah dan larangannya gitu, guys. Ini perintah dan larangan itu dibuat bukan untuk bukan harus manusia itu mengikutinya, tapi sebisa mungkin, sebaik mungkin gitu. Kalau silap-silap sedikit, ya mau bilang apa lagi? Itulah manusia. Dan Tuhan tuh maaf gitu. Dia akan maafkan. Asal kita sungguh-sungguh berusaha untuk, sama kayak karyawan berusaha sungguh-sungguh mengikuti peraturan usaha, dia akan aman gitu, guys. Dia tidak akan kena pemecatan dari perusahaannya. Tidak boleh sedikit pun dia berbuat dosa. Apakah dengan melakukan Taurat? Ya buktinya melakukan Taurat pun masih gagal terus. Justru dengan melakukan Taurat, dia tidak melakukan dosa. Gimana sih Luis ini logikanya? Orang yang melakukan hukum Taurat itu berarti dia terhindar dari dosa. Misalnya hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina. Saya tidak melakukan itu. Kenapa saya tidak membunuh, tidak berzina? Karena saya mengikuti hukum Taurat. Berarti saya nggak berdosa dong. Nah, orang berdosa ketika dia tidak mengikuti hukum Taurat. Hukum Tauratnya jangan berzina, dia berzina. Berarti dia tidak mengikuti kan? Dia tahu ada hukum Taurat tapi tidak diikuti. Nah, Luis katakan mengikuti hukum Taurat
Orang itu gagal. Gagal itu bukan karena dia mengikutinya, tapi karena dia tidak mengikutinya. Ya, sama kayak Quran. Ini Quran nih. Kalau saya mau selamat, saya ikuti Quran. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan merampok. Saya ikuti. Kalau saya berzina, berarti saya tidak mengikuti Quran. Kok dikatakan saya mengikuti Quran? Kata Luis tadi kan, saya mengikuti Injil. Kita mengikuti Injil. Orang yang tidak mengikuti Taurat adalah orang yang melakukan perzinahan, membunuh, merampok. Orang yang mengikuti Taurat adalah orang yang tidak merampok, membunuh, berzina. Gitu loh logika berpikirnya. Dikatakan jangan berzina, mengingini orang lain, melihat orang lain, dan mengingininya dengan penuh nafsu, itu udah dosa dalam pikiran dan hatinya. Ya bagaimana mau masuk surga? Nggak bisa. Nah, makanya ikuti Taurat. Taurat berkata, jika engkau menginginkan seorang wanita dan melihat seorang wanita dan menginginkannya, sama berzina. Makanya jangan melihat seorang wanita dan menginginkannya, sehingga kamu nggak berdosa kan? Itu logikanya. Orang yang melihat wanita dan menginginkannya, itu berarti dia tidak mengikuti Taurat, gitu ya. Jadi jangan kira dengan membaca Taurat kita tahu lalu kita udah dikatakan mengikuti, belum. Ketika kita tahu ada ayat itu, ya, jika engkau menginginkan seorang wanita dan melihatnya dan menginginkannya, itu sama berzina. Kita tahu ayat itu belum tentu kita belum kita mengikuti lagi, guys. Nah, mengikutinya kapan? Ketika kita pas di depan kita ada wanita. Lalu kita tidak melihatnya dengan menginginkannya. Kita melihatnya, ya, tapi tidak menginginkannya gitu. Mungkin kita melihatnya kan kagum. Cantik ya cewek ini misalnya. Kalau saya misalnya, cewek ini cantik gitu kan, putih cantik. Tapi saya tidak menginginkannya gitu. Itu nggak berzina. Hanya mengagumi keindahan Tuhan. Saya tahu nanti di surga ada bidadari yang cantik, yang lebih cantik daripada ini gitu. Saya mengaguminya tapi menginginkannya. Itu nggak berzina. Nah, berarti apa? Itu saya ikuti hukum Taurat berarti. Tapi kalau saya lihat wanita ini, lalu saya menginginkannya, ini kalau saya jadikan pacar enak nih, saya jadikan istri mantap nih, itu sudah berzina namanya. Berarti saya tidak mengikuti hukum Taurat. Simple, guys. Mengikuti hukum Taurat itu prakteknya. Jadi bukan membaca, tahu, lalu dikatakan mengikuti. Enggak. Mengikuti itu ketika prakteknya datang gitu. Dia Luisnya nggak ngerti ya, karena ini dia nggak sampai logika nalarnya, guys. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia untuk menggenapi. Kita melakukan Taurat nggak Iya, mengenapi dengan menambahkan, guys. Menambahkan aturan. Yang mana sebelumnya jangan berzina. Berzina yang dimaksud adalah berzina secara fisik. Hubungan intim misalnya. Nah, Yesus tambah ya, sehingga genap, sehingga sempurna, yaitu karena awal dari zina adalah melihat dari mata, melihat. Sehingga timbul niat untuk berzina. Makanya, jangan sampai melihat wanita itu dengan menginginkannya. Gitu. Cukup melihat wanita, oke, mantap, bagus, alhamdulillah gitu. Cantik dah, selesai. Jangan menginginkannya. Jangan menginginkan dia jadi pacar, jadi istri, segala macam, enggak. Nah, itu baru nggak bisa. Atau menginginkannya dalam hal lain. Ya, pacaran lah, karena maksiat itu kan dari situ pintunya, pacaran dulu dan segala macamnya gitu. Atau mungkin Anda berusaha untuk mendekatinya, jangan gitu. Nah, jadi Yesus datang untuk menggenapi itu. Jadi dia tuh menggenapi sehingga ajaran Tauratnya lengkap, dibatasi langsung dari awal. Ya, karena nanti kalau Anda kira berzina itu hanya berhubungan intim, berarti kalau gitu pacaran nggak apa-apa dong. Kalau gitu dekat-dekat apa-apa dong, berduaan apa-apa dong. Padahal itu pintu berzina, pintu masuk ke zina itu gitu. Sama kayak orang narkoba, ya, atau judi lah, apapun itu. Kalau Anda mau selamat dari aset itu, ya Anda jauh-jauh gitu. Jangan nongkrong sama orang yang suka mabuk atau dekat-dekat sama orang ini. Nanti Anda akan terpengaruh, guys, gitu. Atau pergaulan rusak. Jangan dekat-dekat sama orang yang suka narkoba. Nanti Anda akan ikut-ikutan. Nah, makanya dilarang, guys, dijauhi. Itu biar Anda selamat. Nah, jadi Yesus menambah sehingga lengkap. Ini sama kita tadi, misalnya kalau jangan narkoba. Nah, Yesus tambahkan dengan lengkap sehingga jangan dekat-dekat sama orang narkoba gitu. Genap kan, lengkap kan jadinya kan. Yang pertamanya belum lengkap karena tidak menjaga dengan sepenuhnya, dijaga total dengan cara tadi. Jadi bukan hanya kamu bukan hanya berzina, tapi pintu dekat berzina pun harus kamu jauhi, yaitu melihat wanita dengan menginginkannya. Kamu boleh lihat wanita tapi jangan dengan menginginkannya gitu, guys. Nah, makanya itulah kenapa diatur dalam Islam wanita tuh harus berhijab agar terhindar dari pandangan lelaki yang menginginkannya. Coba, ada dua wanita di depan kita, yang satu pakai hijab lengkap. Contohnya Bunda Maria, contohnya para Bedawati. Tapi pakainya juga jangan yang ketat ya, guys ya, jangan yang transparan gitu, yang betul-betul longgar gitu. Nah, satu lagi wanita yang pakai bikini atau pakai seksi, yang dimana di antara dua wanita ini yang Anda inginkan? Tentu wanita yang seksi kan. Nah, makanya dijaga pandangan itu
biar kita tidak menginginkan itu dengan dibuatlah tutup seperti Bunda Maria lakukan, biarawati atau kaum gadis muslimah, sehingga kita tidak menginginkannya gitu. Apa yang mau menimbulkan hawa nafsu? Nggak ada guys, apalagi pakai burqa gitu kan, yang matanya aja. Apa yang mau kita jadikan penimbul hawa nafsu? Nggak ada guys, kecuali orang-orang yang sudah sakit ya, yang bila begitu aja nafsu itu. Saya jujur saya nggak nafsu itu. Makanya kalau di dunia ini wanita semua berpakaian seperti Bunda Maria, seperti Biarawati, gadis muslimah ya, yang tentu bukan kadang-kadang ada juga lah guys muslimah atau apapun itu yang masih longgar, pakainya nggak longgar tapi ketat gitu, atau yang belum syar'i lah gitu. Nah itu masih bisa menimbulkan hawa nafsu. Tapi betul-betul total ya, bajunya gamis longgar, apalagi pakai burqa, itu tidak ada yang laki-laki yang nafsu sama dia. Nah itu pernah dibuktikan, ada eksperimen di Amerika. Cewek yang sama memakai pakaian berbeda di tempat yang sama. Di situ ada beberapa pemuda ya, berandalan gitu. Ini cewek ini pertama lewat pakai kayak tank top gitu, celana pendek, hot pants gitu kan, lewat digodain guys, bahkan mau diikuti lagi. Untung dia bersama kameramen, diselamatkan sama kameramennya, sehingga orang itu nggak jadi melakukan hal buruk pada wanita ini. Nah wanita yang sama memakai hijab, pakai tutup lengkap, jalan tempatnya sama. Laki-laki ini nggak tarik guys, nggak tarik, nggak ada lagi yang menyulinnya, nggak ada yang mendekatinya, cuek gitu guys, kayak wanita ini nggak ada gitu. Nah ini sudah terbukti eksperimen gitu. Makanya kenapa Bunda Maria itu mulia, karena dia menutupi auratnya, sehingga itu ya, jadi cara menutupi menghilangkan laki-laki dari hawa nafsunya adalah dengan wanita itu berpakaian yang seperti itu di depan publik, sehingga laki-laki manapun tidak akan menginginkan wanita itu dan dia selamat. Tapi tengok sekarang wanita-wanita buka aurat di mana-mana. Gimana kita mau selamat? Saya aja makanya guys, saya paling malas keluar rumah, paling malas saya. Apalagi ke mall atau mana-mana itu. Kenapa ya? Banyak saudara-saudari kita yang pakainya masih terbuka auratnya gitu. Kita kan manusia biasa, laki-laki biasa, yang tentu punya nafsu, kecuali kita malaikat. Nah, makanya saya berusaha keras untuk menghindari tempat-tempat seperti itu, mall, apalagi tempat-tempat keramaian, atau tempat-tempat maksiat. Saya takut guys, saya takut iman saya lemah, dan saya karena berzina ya bukan mesti melakukan hubungan intim, tapi yang melihat dan menginginkannya pun sudah berzina. Maka saya takut sekali guys, makanya saya lebih nyaman di rumah, terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu. Paham ya? Jadi Yesus mengajarkan untuk pencegahan yang lebih baik. Jadi menyempurnakan dengan buat aturan itu lebih komprehensif. Kayak perusahaan tadi misalnya, perusahaan jangan tidur lagi kerja. Nah, ditambah sehingga lengkap, digenapi perusahaan dengan aturan berikutnya. Misal aturan pertama jangan tidur lagi kerja. Aturan berikutnya ditambah sehingga lengkap, sehingga genap ya, digenapi, disempurnakan dengan aturan kedua. Apa itu bunyinya? Jangan jangan duduk pas lagi kerja. Nah, apa korelasi dengan jangan duduk lagi kerja dengan jangan tidur lagi kerja? Orang yang tidur lagi kerja itu awalnya karena duduk, benar nggak? Tapi orang-orang yang berdiri terus itu ya, itu gimana dia mau tidur? Orang berdiri gitu kan, duduk awal tidur gitu. Karena kalau udah duduk timbul malas, makanya jangan duduk lagi kerja. Aturan berikutnya, aturan ketiga, jangan ibaratnya hal-hal yang menghindari dia dari tidur gitu. Jadi aturan berikutnya itu adalah pelengkap dari aturan yang sehingga orang tuh dicegah dari awal gitu. Apa penyebab tidur, itu dibuat aturannya gitu guys. Sempurna, kemudian kita itu digenapi melalui pengorbanan Yesus. Kelahiran Yesus tujuannya itu, bukan untuk mengajarkan Taurat. Kalau kelahiran Yesus bukan untuk mengajarkan Taurat, ngapain Yesus ngajarkan Taurat? Yesus kan berkeliling ngajarkan Taurat kan? Jangan membunuh dan berzina, kan itu ajaran Yesus. Jadi Yesus faktanya ngajarkan Taurat. Masa dikatakan untuk apa dia ngajarkan Taurat? Yesus aja ngajarkan Taurat. Orang yang ngajarkan Taurat, dia pasti kita mau ikut hukum Taurat. Ngapain dia ngajarkan kita nggak ikut gitu kan? Paham ya? Yesus pasti ingin kita membunuh, berzina, maka itu diajarkan gitu. Yesus katakan hanya kepada Dia lah kalian berbakti dengan segenap jiwa dan hati dan raga, pikiran. Ya, itu yang Yesus ajarkan hanya kepada Dia, bukan kepada Yesus gitu. Karena Yesus ngomong sebagai aku kan. Itu loh guys. Jadi
Apa yang orang ajarkan itu pasti ingin orang lain tuh ngikutin gitu. Coba lihat ada pendakwa atau orang nasihat, kamu jangan bunuh ya. Maksudnya apa? Dia nggak ingin orang itu membunuh gitu. Maka diajarkan. Dia peduli sama orang itu. Jadi sebelum orang itu melakukannya, dia sudah ingatkan dulu. Kamu jangan membunuh ya gitu. Sehingga dia nanti ingat, oh ini kemarin saya diingatkan lama jangan membunuh, jangan merampok. Saya jangan merampok lah gitu. Itu gunanya mengajarkan itu guys. Untuk mengingatkan orang agar tidak melakukan itu. Jadi ada gunanya. Yesus itu masa bilang nggak ada gunanya. Sama kayak guru ke sekolah. Dia ngajarkan kan pelajaran agama misalnya, kamu jangan berbohong ya. Untuk apa guru ngomong gitu? Gunanya untuk mencegah murid dari perbuatan itu. Kalau perkara muridnya nggak ikut, ya itu salah muridnya lagi. Tapi tujuan guru itu jelas, agar muridnya menghindari hal itu guys. Itu logikanya gitu. Dulu sih larang nggak nyampe. Mengajarkan Taurat itu ya udah belajar hukum Taurat aja, karena ada ahli Taurat dan lain-lain. Kan masa hukum cuman belajar, hukumnya aja nggak dilaksanakan gitu. Jadi Musa ngajarkan hukum Taurat untuk apa kalau nggak dilaksanakan? Coba hukum Taurat tadi apa ajarannya? Ingat saya Tuhan Allah kita Esa, berarti kita harus mengakui Tuhan Allah kita Esa, bukan Trinitas. Dia diajarkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya diikuti. Masa jangan membunuh, itu jangan diikuti, kita membunuh yuk. Kan itu cuman hukum aja. Hukum dibuat untuk diikuti. Apalagi hukum Taurat bukan Musa, tapi langsung Tuhan Allah guys. Tuhan buat hukum supaya diikuti gitu. Manusia aja buat hukum supaya diikuti, apalagi Tuhan kan. Lu sini larang nggak nyampe gitu guys. Kita juga bisa baca sendiri, nggak perlu Tuhan itu datang capek-capek ke dunia cuman mau ajar hukum Taurat. Apalagi Tuhan mati itu tembus manusia gitu. Jadi gini, logikanya, ini disampaikan logika ya. Kalau Luis mengatakan tidak mungkin Tuhan capek-capek turun hanya untuk mengajarkan manusia untuk belajar Taurat. Nah, Tuhan ya, kita ngomong Tuhan bukan Nabi ya, karena mereka ngakui sebagai Tuhan. Nah, apalagi Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia. Untuk apa lagi gitu loh. Kan ada utusannya. Itulah guna utusan. Paham ya? Itulah guna utusan untuk mengajarkan. Untuk apa Tuhan turun lagi gitu. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia utusan, termasuk utusan. Juga kayak menebus dosa. Untuk apa Tuhan turun ke dunia? Dia kan maha kuasa, tinggal di surga dia dosa kamu diampuni, selesai sudah. Jadi nggak perlu, jadi nggak ada Tuhan yang susah payah, itu nggak ada guys. Turun ke dunia lalu mengorbankan dirinya itu nggak masuk akal. Jadi jangan lagi turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya, apalagi untuk mengajarkan Taurat. Hukum yang dibuatnya nggak mungkin guys, karena ada utusan gitu. Ini guys logikanya nggak nyampe, dia tahu itu logikanya. Tapi yang ini Paham ya? Dikatakan lagi, kenapa orang Kristen nggak taat hukum Taurat? Wah, kamu ini. Itu namanya orang asumsi tuh kayak gitu. Siapa bilang orang Kristen nggak lakukan hukum Taurat? Saya. Nah, tadi katanya hukum Taurat tuh nggak perlu diikuti. Cuma dipelajari. Sekarang dia mengatakan, siapa yang ikut hukum Taurat gitu? Ini Luis nih nggak konsekuen. Jadi sebenarnya gini, saya mau tanya. Hukum Taurat itu diikuti apa tidak? Tadi dia katakan tidak perlu diikuti, tidak diikuti hukum Taurat. Karena percuma, manusia tuh pasti nggak sempurna. Gak ada yang percuma untuk mengikuti itu, nggak ada yang percuma. Justru percuma kalau Anda sudah belajar tapi tidak mengikuti. Jadi suatu yang percuma adalah gitu, Anda belajar hukum Taurat tapi tidak mengikutinya. Tapi suatu yang berguna adalah Anda belajar dan mengikutinya, itu baru tidak percuma. Jadi Anda tidak menyanyiakan apa yang Anda pelajari gitu loh. Nah, Luis ini dia tadi mengatakan tidak perlu melakukan hukum Taurat cuma untuk pelajari, tapi faktanya dia mengatakan dia mengikuti hukum Taurat. Ini kebingungan di kepalanya itu guys. Ya, jadi mana yang benar gitu. Pak Yesus katakan ikutilah dari ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dia suruh ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Apa yang mereka ajarkan? Hukum Taurat. Makanya Yesus katakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok. Ikuti. Gitu. Jadi hukum itu dibuat untuk diikuti. Mana ada hukum dibuat untuk nggak diikuti, guys? Melakukan PA kepada guru-guru saya di sekolah saya ini, itu PA-nya adalah pendalaman Alkitabnya adalah tentang hukum Taurat. Kenapa? Semua orang Kristen harus melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaan, justru tadi dikatakan itu tidak dilakukan gitu, hanya dipelajari. Mana yang betul nih, guys? Mana yang betul dari statement Luis ini? Statement yang kacau. Ya, tadi dikatakan tidak perlu diikuti, terus sekarang dikatakan harus diikuti. Mana yang betul coba?
Dan ingat, hukum Taurat mengikuti hukum Taurat, berarti hukum Taurat itu masih berlaku. Bukan yang nggak berlaku lagi. Ingat, tadi Lewis mengatakan manusia itu nggak sempurna, dia nggak mungkin mengikuti hukum Taurat, sehingga Yesus datang untuk menebus manusia dengan menebus dosa. Tapi faktanya bisa dia mengikuti hukum Taurat kan? Coba Yesus tadi klaim dia mengikuti hukum Taurat, berarti dia bisa mengikuti hukum Taurat, bukan nggak bisa, guys. Perkara sempurna nggak sempurna itu usaha kita lagi, karena memang nggak ada manusia sempurna. Yang penting kita ikuti hukumnya seperti yang Yesus ajarkan. Jadi hukum Taurat itu berlaku. Buktinya Louis melakukannya. Kamu tahu nggak konsep hukum Taurat itu apa? Nggak makan babi. Itu bukan hukum Taurat. Itu hukum seremonial. Jadi gini. Hukum Taurat itu komprehensif semuanya. Masa hukum tidak makan babi itu seremonial? Gimana kok seremonial? Hukum Taurat itu semua yang ada di Perjanjian Lama yang bicara tentang hukum Taurat. Ya. Jangan makan babi, apalagi jangan berzina, jangan mencium lampu, itu hukum Taurat semua gitu. Jadi mereka ini pilih-pilih. Yang ini dilakukan, jangan mencium lampu, berzina dilakukan. Yang ini dikatakan hukum seremoni. Mana ada hukum seremoni? Semuanya hukum Taurat ya hukum gitu. Sama kayak Quran, nggak ada pilih-pilih. Oh di Quran ini hukum seremoni, nggak. Itu hukum semua di Quran itu diikuti dan dijalankan. Nggak ada pilih-pilih. Oh di Quran dikatakan jangan berbohong. Oh ini boleh nih berbohong nih. Ini cuma hukum seremoni, mana ada seperti itu, guys. Semua hukum yang ada di kitab suci itu harus dilaksanakan. Nggak ada istilah hukum seremoni ya. Hukum Taurat ada 10 ini, yang paling pokok ya. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu jangan ada padamu Allah lain. Allah satu. Mereka ada Allah lain. Apa itu? Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu Allah lain, termin Allah lain. Kalau mereka jangan padamu Allah lain, berarti Allah hanya ada satu yang di surga, Allah Bapa itu saja. Tapi kalau ada Allah yang lain, berarti ada Allah lain, yaitu Allah selain Allah yang satu itu. Apa itu? Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada lagi itu ngomongnya Allah saja ya. Ada lagi Allah dalam arti mereka menuhankan Lata, Uzza, sapi. Itu masuk termin Allah lain. Jadi hanya umat Islam yang masalah itu. Jangan pada Allahmu yang lain. Oke, hanya kamu Allahku, Tuhan Allah gitu. Gak ada Allah lain kita. Coba umat Islam ada nggak Allah lain? Gak ada. Muhammad bukan Allah, Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, Malaikat Jibril bukan Allah. Hanya satu Allah kita, yaitu Tuhan Allah. Kalau mereka tidak, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Allah lain berarti, guys. Lalu jangan buat bagimu patung. Mereka buat patung nggak? Patung Yesus bertebaran di mana-mana. Kita ada patung Allah nggak? Patung Muhammad ada nggak? Nggak ada. Jadi umat Islam konsekuen menjalankan hukum Taurat. Wes tidak. Umat Kristen tidak konsekuen melaksanakan hukum Taurat. Jadi kita dilarang jangan buat bagimu patung. Ingat ya, bunyi lengkapnya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di atas langit, di bumi bawah maupun di bawah air. Nah, itu yang pertama, titik tuh, guys. Lalu ada larangan kedua. Jadi jangan buat patung nggak boleh ya, titik ya. Lalu yang kedua, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi membuat patung aja nggak boleh, apalagi sujud menyembahnya. Jadi ada dua larangan di situ. Kalau mereka menganggap itu satu, mereka nggak tahu situ ada titik. Jadi kalau ada, saya katakan jangan membuat patung yang ada di atas bumi, langit di bumi bawah maupun di bawah air. Itu larangan pertama, jangan buat patung. Lalu saya katakan lagi, jangan sujud menyembahnya. Berarti situ ada dua larangan. Pertama, tidak boleh buat patung. Kedua, tidak boleh sujud menyembahnya. Jadi buat patung aja nggak boleh gitu. Tapi mereka melanggarnya, guys. Itu maksudnya yang tidak sesuai antara ajarannya kan jangan buat patung. Tapi perbuatannya apa? Mereka buat patung. Itu dimaksud Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat. Maka Yesus katakan, jangan ikutilah ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, itu jangan buat patung. Tapi jangan kalian ikuti perbuatannya. Contohnya membuat patung gitu. Jadi ajarannya jangan buat patung, tapi perbuatannya buat patung gitu, guys. Paham ya? Patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Hormatilah ayahmu. Nah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Mereka justru menyebut nama Tuhan sembarangan, ya. Jangan pada mulai Allah lain. Jadi nama Tuhan itu ya Allah saja, sudah Allah. Jangan sebut sembarangan. Sebut lagi Yesus atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus. Itu sembarangan namanya, guys.
Nama saya Bobby. Tiba-tiba ada yang nyebut saya eh, Bobby Brown. Bobby apa lagi yang lain disebut Bobby, enggak, Bobby, nama saya Bobby bro, Bobby, cukup Bobby aja, jangan lagi disebut Bobby Brown, itu orang lain lagi gitu. Jadi orang yang mengatakan saya teman si Bobby Brown gitu, orang kira Bobby Brown yang mana, itu kan artis rapper Amerika guys ya. Berarti orang ini nyebut nama saya sembarangan, nama saya bukan Bobby Brown bro, nama saya Bobby gitu. Paham ya logika berpikirnya? ibumu dan selanjutnya gitu. Nah, ini hukum Taurat yang tetap harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kalau hukum orang Kristen nggak lakukan hukum Taurat, orang Kristen sudah bunuhin orang di mana-mana. Orang Kristen sudah tidak menghormati orang tuanya. Orang Kristen sudah bersaksi dusta di mana-mana. Iya, berarti kan Yesus datang mengajarkan itu kan berguna. Itu maksudnya kenapa Yesus datang untuk mengajarkan itu, untuk dilakukan kan? Berarti dia nggak sia-sia datang ke dunia ngajarkan itu gitu. Jadi kata dia sia-sia. Untuk apa Tuhan turun capek-capek ngajarkan hukum Taurat? Ya untuk diikuti, ada gunanya gitu. Berarti dia bukan Tuhan, dia cuma nabi. Ya kan? Itu orang Kristen kalau nggak melakukan hukum Taurat. Tapi dalam Kristen itu harus melakukan hukum Taurat. Kalau makan babi itu kan namanya hukum seremonial, upacara peribadatan. Hukum itu termasuk peribadatan ya. Contoh kayak hukum Indonesia. Hukum misalnya memperingati 12 Agustus. Hukumnya yang berlaku bagi para ASN tentara. Nah, cara gimana? Dibuat yang bendera, ada upacara bendera, ya, dibuat hukumnya. Itu namanya seremonial kan? Diikuti nggak? Diikuti bagi PNS atau aparat yang tidak melakukannya karena mereka etikat ya. Itu mereka dihukum. Kamu nggak upacara tadi, gitu. Kamu wajib upacara kan? Ini hanya setahun sekali loh. Kayak di perusahaan saya, tempat saya bekerja dulu. Itu ada namanya 12 Agustus kan? Upacara bendera. Nggak datang dihukum tuh guys. Kamu kok nggak datang? Ini apa loh? Wajib loh. Mungkin ya waktu itu bosnya memang sangat nasionalis gitu, patriotik, jadi dia pengen setiap karyawan tuh harus hadir ketika ada upacara 12 Agustus gitu. Jadi seremonial itu diikuti juga, itu caranya guys, peribadatan kan. Jadi bukan cuma seremonial, tapi itu berkaitan dengan ibadah. Hukum itu mengatur tentang peribadatan, tentang cara beribadah, aturan-aturan hukumnya gitu. Jadi hukum itu lengkap semuanya gitu. Jadi jangan pilih-pilih. Oh ini adalah ibadah, jangan ikuti gitu. Kayak Quran mengajarkan ini hukum ya, jangan berzina. Itu kan juga diajarkan jangan berzina, jangan membunuh. Tapi juga ada cara ibadahnya. Perintah Quran sholat, puasa, zakat. Cara gimana? Ya itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para nabi, oleh Nabi Muhammad. Dia zakatnya begini, ya kita ikuti. Cara ibadah itu diikuti. Itu jadi contohkan ya dan diikuti gitu guys. Jadi ajaran itu diaplikasikan. Jadi ajaran itu bukan cuma sekedar ajaran, diaplikasikan. Makanya ketika ada ajaran jangan membunuh, ya jangan dilakukan. Diaplikasikan dengan cara jangan dilakukan, dihindari ya guys gitu. Makanya juga peribadatan lainnya, jangan makan babi. Kan larangannya tuh jangan makan babi. Jadi kalau jangan makan babi itu bukan termasuk sebenarnya peribadatan guys. Kalau logika sederhana ya, itu bukan termasuk ritual. Coba makan babi ritual nggak? Enggak guys. Makan babi sama makan lainnya. Ada makan babi, makan ayam, makan sapi, itu bukan ritual gitu. Ritual tuh contoh kayak kalau di Bali itu kayak tari kecak misalnya, ada cek-cek gitu kan. Atau kayak sholat, ada Allahu Akbar, ada apa gitu kan. Itu ritual. Jadi cara-caranya. Makan babi kan, jangan makan babi kan bukan ritual gitu. Ada nggak orang ritual makan babi? Kan nggak ada guys. Ini Luis nih nalarnya nggak nyampe gitu. Atau hukum sipil, misalnya kalau ada orang mencuri, dilempari batu dan lain-lain, itu sudah tidak dilakukan karena hukum itu memang diterapkan untuk bangsa Israel. Tadi katanya dilakukan, sekarang katanya tidak dilakukan. Berarti kan pilih-pilih hukum kan? Itu ada nggak situ ayatnya itu untuk bangsa Israel? Nggak ada guys. Yesus berkata, ikutilah ajaran dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, selama belum lenyap langit dan bumi. Hukum Taurat tidak ada satupun ya, ingat Yesus katakan, tidak ada satu titik pun atau satu ayat pun akan dihilangkan dari hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Satu titik pun atau satu ayat pun tidak akan dihilangkan, guys. Kok bisa dipilih-pilih seperti ini gitu?
Berarti berlaku gitu. Bahkan ditambah sehingga genap lagi. Berlaku guys gitu. Jadi Luis nggak ngerti mungkin ada kata-kata satu iot, satu titik pun dia nggak ngerti. Dia makanya milih-pilih gitu kan. Itu yang keanehan guys. Coba anda mainkan umat Islam, apalagi Nabi berkata nih ya, jangan datang, aku datang untuk menyatakan Quran misalnya. Coba misal gini nih, ada yang datang Nabi berikutnya, kita pakai logika ya. Ada Nabi berkata, Nabi berikutnya ya, anggaplah ada Nabi selain Muhammad, anggaplah. Kita bermain logika ya. Nabi itu berkata, aku datang bukan untuk menyatakan hukum-hukum Al-Quran. Aku datang untuk menggenapinya. Selama belum lenyap mengenai bumi, satu titik pun dari hukum Quran tidak akan ditiadakan. Jadi hukum Al-Quran itu akan berlaku satu titik pun guys. Semua keseluruhan isi Quran satu titik pun akan berlaku. Jadi tidak ada pilih-pilih berarti kan. Tapi faktanya mereka milih-milih gitu guys. Tadi pun dikatakan seremonial, fakta bukan seremonial. Mana ada makan babi itu seremonial gitu guys. Logika berpikirnya. Tapi 10 hukum Taurat orang Kristen harus tetap melakukannya. Nah, kaget kamu ya? Enggak, kita nggak kaget. Karena Anda berdusta. Hukum Taurat pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain. Hukum pertama ya, Allah kita Esa. Tapi bagi mereka ada Allah lain, yaitu Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Allah lain itu. Padahal hukumnya jelas, jangan ada padamu Allah lain. Siapa melaksanakan hukum ini? Orang-orang Yahudi. Bagi mereka orang Yahudi tidak ada Allah yang lain. Allah mereka ya satu itu. Sama kayak umat Muslim. Jadi yang konsisten melaksanakan hukum Taurat yang pertama itulah orang Yahudi dan orang Islam guys. Itu faktanya. Cuman bedanya mereka tidak mengaku Yesus, ya. Kita mengaku Yesus sebagai Nabi utusan Allah. Iya, karena nggak mendalami Kristen baik-baik, tapi sotoy. Justru karena mendalami Kristen kita tahu, ya. Kalau makanya Luis tadi bingung sendiri kan, dia sebenarnya melaksanakan apa tidak gitu, milih-milih lagi gitu kan. Padahal Yesus katakan ikutilah ajaran dari orang-orang di Taurat. Yesus katakan ikutilah sebagian dari ajaran orang-orang di Taurat, tidak diikuti. Dia katakan ikutilah ajaran dari orang-orang ahli Taurat. Berarti seluruhnya guys. Bukan pilih-pilih gitu. Nggak ada kalimatnya itu. Ikuti yang ini dan ikuti yang dari yang ini. Enggak. Kalau dia katakan ikuti ajarannya, berarti semuanya. Tapi yang tidak diikuti perbuatannya. Berarti perbuatannya menyimpang dari ajarannya guys. Selanjutnya dikatakan Paulus itu orang yang nggak dikenal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa karena Paulus yang menghilangkan semua hukum Taurat? Nah, ini lagi. Paulus tuh nggak pernah loh hilangkan hukum Taurat. Siapa bilang? Faktanya adalah dia berkata sunat itu nggak penting karena diganti dengan sunat hati. Ya, makanya berubah. Makanya kenapa orang-orang Luis ini milih-milih hukum itu karena perbuatan Paulus dan kawan-kawannya. Mereka menginginkan hukum Taurat dengan memilih-milih hukum yang mereka mau saja gitu. Hukum pertama menghilangkan. Ya, jangan pada adamu Allah lain, mereka ubah dengan ada Allah lain, yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu satu contoh guys. Paulus hanya mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan orang. Yesus juga tahu. Hukum Taurat tidak menyelamatkan orang. Tapi faktanya Luis melakukan hukum Taurat kan? Berarti itu buktinya kenapa dilakukan? Karena itu menyelamatkan. Kenapa kita tidak membunuh, mencuri? Biar selamat kan? Orang yang cari selamat, dia tidak akan melakukan hal itu. Sehingga dia selamat. Orang yang mau cari gara-gara, dia selamat, silakan untuk membunuh, mencuri, berzina. Anda tidak akan selamat. Minimal Anda akan dihajar massa kalau ketahuan, atau ditangkap polisi masuk penjara. Makanya Yesus datang kan mengajarkan keselamatan. Dengan cara, yaitu tadi, jangan bunuh, jangan berzina. Jadi siapa yang bilang hukum Taurat tidak menyelamatkan? Kalau tidak menyelamatkan, ngapain kalian lakukan? Justru karena menyelamatkan itulah makanya kalian lakukan. Coba kalian tidak lakukan, kalian tidak akan selamat. Coba buktikan, besok bunuh orang, karena nggak selamat. Dengan tidak bunuh orang lah kalian selamat gitu kan. Jadi logika ini guys, kita lihat ini betul-betul nalar mereka ini nggak nyampe. Nalarnya Paulus nggak nyampe. Kita terus terang bilang ya jujur. Kita harus ngomong terus jujur guys apa adanya. Kok dibilang katakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Kalau gitu sama kayak gini nih, hukum perusahaan. Itu menyelamatkan kita nggak? Menyelamatkan. Dengan mengikuti hukum perusahaan kita selamat. Hukum perusahaan saya balik lagi ya. Hukum perusahaan adalah jangan terlambat.
jangan alpa. Itu biar kita selamat, biar kita tuh tidak dipecat, guys. Makanya hukum dibuat gitu. Masa dikatakan hukum tidak menyelamatkan, hukum Taurat? Hukum Taurat itu menyelamatkan. Makanya itulah diajarkan oleh Musa. Bahkan Yesus diutus untuk mengajarkan itu sehingga kita selamat dengan mengikuti hukum Taurat gitu kan. Oh, itu betul. Makanya ketika ada orang muda yang kaya datang pada Yesus, Yesus gimana supaya saya dapat hidup kekal? Dia bilang, kamu sudah lakukan apa? Sudah lakukan hukum Taurat, Yesus. Apa yang kurang lagi? Yesus mengatakan yang kurang adalah kau pergi jual harta. Nah, berarti kan makanya kurang ditambah sehingga genap lengkap. Gitu. Jadi Yesus datang untuk mengenapi, menambah sehingga lengkap. Kenapa? Karena ada yang kurang. Masuk akal kan? Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Kenapa? Ada yang kurang di hukum Taurat. Makanya Yesus datang untuk menggenapinya, apa-apa yang kurang. Tadi orang itu sudah melakukan hukum Taurat tapi masih kurang. Yesus tambahkan genapi dengan pergi ke orang-orang miskin, jual hartamu. Itu logikanya, guys. Yesus datang mengajarkan sesuatu yang lebih lengkap. Hukum Taurat itu dilengkapi oleh Yesus, digenapi, bukan dihilangkan atau dipilih-pilih yang mana diikuti mana tidak. Kamu sudah ikut hukum Taurat, bagus, tambahkan dengan jual hartamu, berikan pakai miskin. Itulah pengenapan dari Yesus. Jadi pengenapannya itu bukan dia mati di kayu salib. Jadi dengan Yesus mengajarkan pengenapannya, tambahannya itu sudah genap ajarannya. Logikanya. Ya. Jadi kamu udah melakukan hukum Taurat. Kamu udah apa? Udah hidup tidak berlebihan, udah. Nah, ini ya pengenapannya adalah sehingga kamu genap nih, ya, kamu jual hartamu, berikan pakai miskin. Sama kayak tadi juga. Berzina belum lengkap. Dilengkapi dengan zina mata. Sehingga betul-betul lengkap. Zinanya dilengkapi. Yang awalnya hanya zina fisik, jadi juga zina mata, guys. Hukum cerai digenapi juga, ditambah yang lengkap. Hukum cerai itu hanya memberikan surat cerai kepada istri. Itu belum lengkap. Yesus tambah yang lengkap dengan hukum kedua, yaitu jangan menceraikan istrimu kecuali dia berzina. Jadi boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Kalau nggak berzina nggak boleh. Karena kalau memaksakan lakukan itu, kamu sama dengan buat dia berzina. Itu tambahan dari Yesus sehingga lengkap. Jadi Yesus tuh ketika menambah hukum, mengenapi, melengkapi, itu sudah pengenapan namanya, guys. Udah genap gitu. Itulah maksud pengenapan dari itu. Bukan dia mati di kayu salib pengenapannya. Gitu loh. Sama kayak Muhammad kan, mengenapi ajaran Nabi-Nabi sebelumnya gitu. Tamu semuanya, lalu ikut aku, follow me. Jadilah pengikut Yesus. Karena ikut Yesus, follow me. Tapi faktanya mereka tidak ikut Yesus. Yesus ikut hukum Taurat. Berarti kan jangan pilih-pilih. Kalau mau ikut Yesus, ikuti hukum Taurat. Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat. Paulus milih-milih hukum Taurat. Hukum makan babi tidak diikuti dia. Hukum Allah Esa tidak diikutinya. Allah Esa itu unitarian, guys. Jadi beda ya, Allah Trinitas dengan Allah Esa itu beda. Esa ya salah satunya. Umat Islam tuh katakan Allah Esa. Ya satunya, nggak ada Allah lain. Nggak ada Allah Anak, nggak ada Allah Roh Kudus, guys. Itu Esa maksudnya. Yesus yang bisa menyelamatkan kamu untuk beroleh hidup kekal. Itu loh. Ya. Jadi pengikut Yesus, ya ikuti Yesus. Sama kayak kita mengakui sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad hidup. Yesus sunat, ya kita sunat juga dong. Yesus tidak minum keras, kita tidak ikut minuman keras. Yesus tidak pernah nyanyi, ya jangan yang nyanyi gitu. Apa nggak dibuat Yesus, jangan dibuat. Yesus nggak pernah ke gereja, jangan ke gereja. Yesus nggak pernah apa lagi? Hal-hal yang dilakukan Yesus, jangan ikuti. Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan atau sembah dia, jangan sembah dia atau nuankan dia, guys, gitu loh. Pengikut adalah ikuti dia, baik perbuatan dia maupun ucapan dia. Gak pernah kan Yesus katakan aku Tuhan dan sembah aku. Nah ikuti itu. Dia katakan apa? Ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Tuhan Allah, guys. Yesus pun tidak mengatakan hukum Taurat menyelamatkan. Paulus juga mengatakan hukum Taurat tidak. Hukum Taurat ya menyelamatkan ya, cuman masih kurang digenapi gitu. Jadi kayak perusahaan tadi nih ya. Itu ada bayangkan ya, ada hukum pertama namanya jangan tidur, ya, jangan tidur. Itu selamat nggak orang yang ikuti hukum itu? Selamat. Nah, cuman biar lebih selamat lagi digenapi dengan jangan duduk-duduk lagi kerja, sehingga karena duduk-duduk bisa membuat orang tidur. Nah,
Tapi kalau hukum itu menyelamatkan, ya harusnya hukum dihapus lah kan. Jadi misalnya gini nih, misalnya ada hukum yang di perusahaan itu adalah apa ya? Jangan apalah, jangan merokok misalnya, ya kan? Kayak kerja-kerja di bangunan misalnya kan orang merokok tuh nggak masalah gitu kan. Yang rugi kan dia sendiri. Asal dia merokok sambil kerja ya. Ada tukang bangunan merokok sambil tetap nyemen, tangannya main gitu guys, rokok juga main, nggak masalah gitu. Nah, jadi apa katanya kalau janganlah merokok, ya. Anda merokok pun terselamat Anda bekerja gitu kan, bangunan gitu kan. Nah, itu jadi jangan merokok tuh nggak menyelamatkan dia dari klien bekerja guys, karena bagi orang itu kan tentu tidak ada pengaruh antara merokok, asal merokoknya ya benar ya, bukan merokok dia tuh duduk-duduk santai itu enggak. Merokok sambil kerja, banyak Anda lihat tukang itu kan yang merokok sambil kerja. Nggak masalah, jadi rokoknya tuh nggak menjadikan dia masalah dalam bekerja gitu. Nah, jadi berarti hal itu tidak menyelamatkan karena maupun yang merokok nggak merokok kerja selesai. Konsumen nggak komplain karena konsumen kan nggak mau tahu, yang penting rumah saya selesai kelar, mandor nggak peduli, yang penting kamu merokok apa tidak, yang penting rumahnya kelar dan bagus gitu kan, yang dilihat kan hasil kerjaan gitu. Bahkan kalau tukangnya tidur pun nggak masalah, asal dia misal gini nih, ada tukang yang hebat nih kan, kamu kasih waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ini harus kelar sama kamu kamar mandinya ya, serah dia deh gitu. Karena biasa kalau tukang itu kan nggak terlalu banyak aturannya, apalagi nilai nih tukangnya hebat gitu kan. Jadi adalah beda-beda skill. Ada yang tukang yang lelet gitu kan, ada yang kencang gitu. Nah, kayak saya pernah kerja dulu. Ya saya kerja saya masuk cepat guys. Makanya bos tuh nggak terlalu apa sama saya. Dia percaya sama saya. Beda sama anak baru ya. Kita bicara logika lagi ya. Anak baru itu nggak bisa kayak saya. Maka dulu tuh ya, saya punya ritual tuh. Saya tahu kemampuan saya. Makanya saya kerjakan itu apa ya? Saya punya banyak waktu luang untuk kerja dulu guys, karena saya betul-betul kerja saya cepat gitu kan, cepat lah pokoknya, pergerakan saya cepat. Eh, itu saya bisa kerjakan pekerjaan itu ya dalam waktu setengah hari. Misalnya saya mulai jam 7 sampai jam 3 sore, jadi jam 11 tuh kerja saya selesai gitu. Yang orang yang biasa atau orang-orang yang pagi yang baru ya itu bisa lama lah pokoknya gitu guys, karena dari kecepatan, dari gerak tangan, ingatan, susunan apa organisasi apa yang mau kerjakan gitu kan, saya tahu urutannya gitu. Misal kayak mau setup ruangan misalnya gitu kan, siapin dulu mejanya, pasang kainnya, kita ambil barang kan, notepadnya berapa, pensilnya berapa gitu, kita bawa pas-pasan dan kita susun trolinya sehingga lengkap, jadi kita tuh sekali bawa gitu guys, kita bisa atur gitu dengan cepat gitu, kita sudah hafal urutannya, oh ini tumpukannya begini nih, harus tumpuk setelah ini ya, sehingga trolinya muat gitu. Jadi kerjaan apa dulu gitu kan, jadi nggak bolak-balik, jadi satu jalan semuanya, nggak kerjaan ini itu, jadi ini adalah gak peraturan. Jadi bos itu udah percaya ini si Bobby ini udah pengalaman, dia skillful orangnya gitu. Jadi aturan itu nggak apa, jadi misalnya gini, ada aturan misalnya bos buat aturan yang tentu beda sama dia, misalnya aturan yang detail ya, bukan aturan yang kok jangan alfa itu tetap berlaku pada semuanya, tapi kalau kayak misalnya jangan main HP itu berlakunya beda guys. Saya boleh main HP, anak baru nggak boleh. Makanya ketika saya main HP sama anak baru, yang tegur anak baru, kamu main HP deh, kerja kamu nggak selesai gitu. Saya nggak pernah digituin guys. Bayangkan ya, saya main HP nih waktu itu ya. Saya pun lupa kok ini anak baru gitu. Saya nggak sadar dia sebelah saya main HP kan. Karena saya tahu, saya biasanya main HP dulu agak sejam gitu. Ya biar apalah, enjoy lah gitu kan. Main HP, saya baca apa berita segala macam gitu kan. Info-info apa gitu, setengah jam misalnya kan. Baru saya kerja. Anak baru tadi ikutan guys gitu. Saya nggak sadar dia sebelah saya. Biasa begitu kan, datang bos. Kalau saya sendiri tuh bos saya nggak pernah ngomong tuh. Dia tahu nih, dia orang kerjanya selesai nih, cepat dia kan. Nah, masalah penting kerjanya selesai dan rapi cantik udah. Ditegur guys. Saya pun nggak tegur, tapi bukan saya nggak salah kan. Kamu kok biarin dia main HP gitu. Ingat, bos saya bilang, kamu kok biarkan dia main HP. Dia nggak bilang kamu kok main HP Bobby, enggak. Saya nggak salahkan guys. Kok kamu biarkan dia main HP? Oh, kamu main HP ya? Aduh, saya nggak nyadar dia segitu kok. Makanya. Jadi intinya adalah kamu jangan main HP ya, nanti kerja kamu nggak selesai gitu. Beda guys gitu, paham ya? Makanya bagi saya itu nggak menyelamatkan, dihapus gitu. Intinya adalah apa ya?
poinnya adalah, tapi manusia kan semua sama, bukan, jadi nggak samanya itu. Jadi makanya adalah kayak tadi saya bicara apa ya sampai situ ya. Intinya adalah hukum itu menyelamatkan gitu, hukum itu. Tapi nggak boleh pilih-pilih gitu. Pilih-pilih bukan berarti apa nih ya. Karena manusia kan semua sama, punya kecenderungan melakukan dosa, makanya semua harus diikuti. Kecuali yang tadi itu beda lagi. Ya, apa? Sebenarnya saya nggak boleh juga main HP, tapi ya sudah, itu kompensasi. Tadi saya ngomong apa guys? Saya agak lupa sih guys. Yang penting mungkin kalau banyak melebar ya, tapi ini kan semua agar anda paham. Kita lanjutkan lagi ya. Ini penting tadi poin ini bahas tentang yang tadi lagi tuh. Apa yang tadi saya bahas agak lupa sih itu guys. Menyelamatkan itu intinya. Tetapi hukum Taurat dilakukan supaya kita memperoleh hidup kita aman, nggak dipenjara, nggak terkena hukuman. Nah, itu berarti kan hukum itu bagus, berarti berguna kan. Jadi nggak susah Yesus turun ke dunia sebagai utusan untuk ngajarin itu. Berarti nggak percuma kan, ada gunanya kan. Kenapa ya Paulus katakan itu tidak berguna hukum Taurat? Coba, berguna. Makanya Yesus ajarkan semua yang hukum diajarkan itu berguna guys, karena hukum itu dari Tuhan. Hukum manusia aja berguna, apalagi hukum dari Tuhan kan. Karena apa? Karena kalau kita melanggar hukum Taurat berarti kita membunuh, bersaksi dusta, ya kita dipenjara dong. Kalau di partai jangan suka korupsi, jangan pakai duit itu untuk jadi buzzer sebar fitnah misalnya gitu. Ini penting untuk kita tahu. Jadi jangan orang-orang yang nggak ngerti tentang Kristen sembarangan bilang Kristen nggak lakukan hukum Taurat. Anda salah. Maksudnya tidak ikut hukum Taurat itu ya pilih-pilih, itu yang kami maksud. Ya orang ini mengatakan itu apa, pilih-pilih. Oh, ada hukum Taurat diikuti dan tidak gitu. Sebenarnya Yesus tidak pernah ngajarkan seperti itu. Ya. Satu iot pun atau satu titik pun tidak akan dihilangkan di hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Jadi kalau udah segitu berarti berlaku semuanya dan akan digenapi, ditambah sehingga lengkap. Maka di prakteknya ketika dia sudah melaksanakan hukum Taurat bagus, tapi aku genapi dengan jual seluruh bajumu, hartamu berikan pakai miskin. Itu pengenapan, udah digenapi, bukan matinya Yesus di kayu salib. Itu pengenapan enggak. Kita Yesus nambahkan ajaran itulah arti pengenapan. Genap ajarannya, ilmunya genap, bukan genap dia dengan mati di kayu salib guys, enggak. Galatia 3 ayat 11-12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup. Nah, ini bukan kata-kata Yesus sekali lagi. Dan kata-kata ini apa guys ya? Ini kalau pakai logika nggak masuk logika, coba ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah. Padahal logikanya benar kan? Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu benar. Makanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Itu berarti benar. Kok ini kata tidak benar gitu? Ya kan? Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu dipraktekkan. Iman kepada Yesus dipraktekkan. Iman dengan apa? Dengan ikuti perbuatan dan ucapannya. Gitu. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Kok dasar hukum Taurat bukanlah iman? Justru iman itu mendasari hukum-hukum yang diturunkan dengan. Jadi dasarnya itu kenapa? Karena kita disuruh beriman kepada hukum Taurat. Makanya Yesus suruh ikutilah ajaran. Jadi kenapa Yesus katakan ikutilah ajaran hukum orang-orang di Taurat? Karena kita wajib percaya, beriman. Iman artinya percaya. Nah, makanya melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ini karena bukan Yesus ucapkan ya, makanya agak kita katakan ya, agak semrawut guys. Coba Anda bayangkan ya. Kan kita berbuat sesuatu karena iman. Kita percaya pada sesuatu kita lakukan. Kita percaya misalnya kayak ke hobi lah. Saya percaya misalnya bangun pagi itu baik, ya bangun pagi kita gitu. Berarti kita melaksanakan kepercayaan kita. Gitu. Anda percaya bahwa orang ini baik, ya Anda pelakukannya dengan baik gitu, karena dia orang baik gitu kan. Nah, masa dia orang baik saya perlakukan tidak baik gitu? Berarti saya nggak percaya dia orang baik gitu. Saya waspada, berarti dia bukan orang baik. Kalau saya percaya dia orang baik, seharusnya saya tidak perlu khawatir sama dia gitu kan. Logikanya itu guys, gitu loh. Iman, ya orang itu nggak ada dibenarkan, nggak ada diselamatkan kalau kita lakukan hukum Taurat. Ayat 12. Tadi dia katakan karena saya tidak mencuri, merampok,
Karena ikut hukum Taurat saya selamat. Saya dikatakan tidak ada yang selamatkan karena ikut hukum Taurat. Mana betul ini guys? Ini kesemrawutan dalam bicara. Kalau kita tegas, orang selamat karena mengikuti hukum Taurat. Dan Yesus tambahkan genapi dengan Injil. Ya, Injil bunyinya apa? Yang tadi saya katakan, jualah hartamu dan berikan pada miskin. Itu pengenapan. Itulah Injil, pengenapan dari hukum Taurat yang tadi, misalnya hiduplah tidak berlebihan gitu kan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Akan hidup. Iya, akan hidup. Karena hukum Taurat itu menghidupkan, membuat orang tetap hidup. Berarti berguna gitu kan. Karenanya dampak hidup di dunia ini karena hukum Taurat. Karena bukan cuma hidup dunia hukum Taurat, termasuk nanti di akhirat. Karena hukum Taurat menghindari kita dari dosa. Coba, jangan mencuri, berarti jangan buat dosa. Karena mencuri berdosa, itu logikanya kan. Semua larangan di hukum Taurat adalah larangan untuk berbuat dosa. Jadi kita dengan menghindari dosa, untuk apa lagi ditebus dosanya? Selamat itu adalah dengan menghindari dosa. Sebisa kita, semampu kita. Karena Tuhan itu adil, Dia menciptakan kita tidak dengan sempurna. Makanya sebisa kita lah mengikuti hukum itu. Yang kita berusaha untuk mengikuti. Sama kayak orang bekerja. Ada nggak bos yang kejam? Ya, ada. Maksudnya adalah bos yang bijak. Ada karyawan yang ini berusaha untuk ikuti buku peraturan. Bos, saya mau buku peraturan. Ini dinilai nih anak ini lihat baca buku peraturan ya. Dan dia berusaha menerapkan di lapangan gitu. Tapi kalau ada sedikit-sedikit salah ya sudah lah, penting dia berusaha gitu. Dia bukan mencari bos bijak, bukan mencari manusia sempurna ya, karena nggak ada manusia sempurna gitu. Sama dengan Tuhan. Dia mencari manusia yang mau ikut hukum Taurat. Sebisa mungkin mengikutinya gitu. tatanan bagus kan, kalau kita nggak membunuh orang lain, kita tidak membohongi orang lain, itu pun yang ditulis dalam perjanjian Ini cukup lama Perjanjian guys. lama. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang yang melakukannya akan hidup karenanya aku. Nah, makanya sesungguhnya kamu harus berpegang pada pada ketetapanku dan peraturanku. Di mana itu? Di Taurat tadi guys, di Injil tadi. Berpegang pada aturan dan peraturannya guys. Jadi nggak boleh pilih-pilih gitu. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Hidupnya hidup dengan baik, alias terhindar dari dosa gitu. Selamat dunia dan akhirat. Selamat bukan hanya dunia ya, tapi juga di akhirat. Karena satu paket tuh guys. Ada selamat di dunia, ya, kalau juga selamat di akhirat. Itulah Tuhan. Allah Bapa pun mengatakan itu. Melakukan hukum Taurat berarti memperoleh hidup. Bukan hidup kekal loh ya, hidup. Gini guys ya, logikanya adalah manusia itu hidup gitu loh. Manusia tuh semuanya sudah memperoleh hidup. Paham gak logikanya? Siapapun itu, manusia tuh ketika dilahirkan dia sudah memperoleh hidup. Jadi tanpa dia melakukan hukum Taurat, logikanya manusia akan memperoleh hidup. Paham ya? Bahkan ada orang yang melaksanakan hukum Taurat itu mati bahkan. Jadi ya, faktanya, orang yang melakukan hukum Taurat maupun tidak melakukan hukum Taurat akan mati. Dan matinya bisa lebih cepat. Bahkan ada orang yang tidak melakukan hukum Taurat tuh hidup lebih lama. Ada orang yang melakukan hukum Taurat mati lebih cepat. Jadi kematian itu tidaklah memilih-milih orang. Oh, orang yang ikut hukum Taurat itu akan hidup lebih lama. Enggak. Kematian itu bisa menimpa siapa aja, baik orang yang melakukan hukum Taurat maupun tidak. Jadi hidup termasuk sini adalah termasuk hidup di kekal di akhirat gitu guys. Karena hidup itu di surga itu kekal, di neraka kita nggak kekal. Kita tidak akan memperoleh hidup di neraka. Karena kita akan hidup mati. Apa gunanya hidup kalau kita mati? Hidup mati. Paham ya? Kalau kita hidup sekali ya besok mati. Di akhirat di surga di neraka enggak, kita hidup mati. Hidup disiksa mati, Itu bukan hidup namanya. Makanya orang-orang yang disiksa ya, ada penyiksaan misalnya di camp apalah gitu kan, penyiksaan. Orang itu akan berkata, siapa? Alangkah baiknya aku mati. Dia merasa nggak hidup guys. Untuk apa hidup begini gitu. Bahkan orang-orang yang hidup susah, yang nggak kuat imannya,
Aku mati aja lah gitu kan, atau orang putus cinta, untuk apa aku hidup, nggak ada gunanya aku hidup gitu kan, ada orang sering ngomong gitu kan. Bagi mereka hidup nggak ada nikmatnya apa senangnya kalau dia mengalami hal itu. Makanya hidup itu, maksud hidup itu adalah ya hidup di surga kekal, nggak ada perasaan putus cinta, apalagi hidup susah, nggak ada di surga. Makanya nggak ada orang yang pengen mati gitu. Di dunia orang kan pengen mati kan, apalagi di neraka juga begitu. Orang yang di neraka orang pengen coba, di dunia aja orang pengen mati loh. Putus cinta, aduh nggak ada gunanya hidup nih, aku sudah kehilangan segalanya, orang kehilangan harta, keluarga, aku mati aja deh gitu kan. Apalagi orang disiksa di neraka, aduh nggak enak nih disiksa nih, aku mati aja lah gitu kan, lebih enak mati nggak merasakan apa apa gitu. Itu maksudnya guys. Jadi hidup sini maksudnya adalah hidup yang kekal. Karena hidup pun kalau dia tidak merasakan senang, ada penderitaan-penderitaan, orang tuh nggak, untuk apa lagi hidup guys. Orang tuh pengen kok bisa cepat mati aja lah gitu kan. Itu logika sederhana, psikologis manusia. Makanya sih masuk kekal di surga kelak. Karena hidup itu yang tidak ada orang pengen mati. Kesenangan aja yang ada kan, tidak ada rasa susah sedikit pun gitu. Hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan nyaman, dengan baik. Justru dengan nyaman, dengan baik itu adalah dengan menghindari dosa. Ingat, hukum Taurat itu adalah mencegah kita dari perbuatan dosa. Karena mencuri, membunuh, berzina itu dosa. Nah, makanya kalau udah mengikuti hukum Taurat, kita nggak berdosa lagi. Coba, ada nggak orang berdosa nggak kalau orang mengikuti hukum Taurat? Enggak, guys. Orang berdosa ketika dia tidak mengikuti hukum Taurat. Misalnya jangan berzina, diikutinya selamat dia. Tidak ada dosa berarti. Selamat dengan tidak ada dosa. Tapi kalau dikatakan jangan berzina, dia berzina, berarti dia nggak selamat. Selain juga dia berdosa. Jadi kalau dia sudah ikut hukum Taurat, dia nggak berdosa gitu. Itu logika berpikirnya guys. Makanya selamat kalau nggak berdosa juga selamat di akhirat gitu. Kan lagi ada penebusan. Apa yang mau ditebus? Kayak orang nggak buat hutang. Apa yang mau ditebus? Hutang saya nggak ada. Jadi ada orang ya, dia menghindari hutang nih. Ada orang yang suka berhutang. Ketika datang penebus, ya, anggaplah saya penebus ya. Saya mau bayar utang orang lain nih. Kamu utang berapa? 5 juta. Nih bu, 5 juta. Kamu 1 juta. Kamu gak ada utang saya. Apa yang mau saya tebus? Utangnya nggak ada. Sama kayak tadi orang yang tidak berzina, membunuh, mencuri. Dia nggak ada hutang, nggak ada dosa. Apa yang mau ditebus Yesus coba? Itu logika berpikirnya guys. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus. Paham ya? Bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan, yaitu Yesus. Kalau pilih-pilih hukum Taurat, berarti meniadakan hukum Taurat. Ditiadakan hukum Taurat yang itu. Jadi milih-milih adalah termasuk dalam konteks meniadakan. Kayak tadi ada hukum perusahaan. Jangan terlambat, jangan tidur, jangan ini. Dia pilih-pilih itu. Diadakannya yang ini. Oh ini berlaku nih, ini nggak berlaku. Dia tahu ada aturan jam tidur, jadi tanya perusahaan kan, kamu kok tidur waktu kerja? Ini saya tidak meniadakan apa? Ini kamu meniadakan. Buktinya kamu tidur. Buku peraturan mengatakan jangan tidur. Berarti kamu meniadakan hukum itu. Buktinya kamu tidur. Kalau kamu memegang hukum itu, kamu tidak akan tidur gitu. Soalnya dia mengikuti hukum lain. Dia tidak terlambat. Dia tidak terlambat, tidak apa. Tapi dia tidur. Berarti dia milih-milih hukum gitu kan. Gitu loh guys, logikanya. Paulus itu orang yang nggak dikenal Yesus loh bang. Nggak ada dalil nubuatan hukum Taurat itu hilang setelah Yesus mati. Sorry ya bang, jawabanmu kayak dibuat sama konsep agamamu nggak sesuai dengan ajaran ya, Yesus. Nah, ketawa lagi. Sotoy sih. Siapa bilang juga hukum Taurat hilang setelah Yesus? Enggak. Sampai sekarang saja. Maksudnya hukum itu hilang. Hukum itu cuma hiasan. Itu maksudnya hukum hilang. Paham ya? Hukum itu berlaku. Misal sekarang deh. Coba, hukum kita adalah bumi, air, kain alam dalamnya dikuasai negara dan digunakan seluas-luasnya untuk rakyat. Hukum itu ada tapi nggak berlaku. Itu maksudnya hukum itu hilang. Hukum itu hilang. Maksudnya itu hukum itu tidak dilaksanakan. Gitu loh guys. Jadi dikatakan hukum itu hilang, lalu hukum itu nggak ada. Hukum itu ada, tapi cuma hiasan gitu. Kalau hukum yang ada itu dilakukan dong, gitu. Baru hukumnya ada gitu. Ya buat video nggak pernah nge-hoax. Ya beda lah sama orang-orang lain yang nge-hoax aja ya. Katanya Mr. Bean masuk Islam lah dan lain-lain, itu kan hoax kan. Nah di sini kita lihat bagaimana dia berpikir bahwa setelah Yesus hukum Taurat hilang. Enggak sama sekali. Dan bahkan dikatakan Paulus kan nggak kenal Yesus. Paulus hidupnya masih dekat sama Yesus.
dia. Walaupun masih dekat, tetap nggak kenal ya. Dia hidup, Yesus sudah pergi. Jangan gitu lagi, hidup sezamannya belum tentu kenal lagi. Ya, hidup sezaman belum tentu kenal lagi. Saya hidup sezaman dengan Habib Rizik Syihab, tapi beliau tidak mengenal saya. Saya pun tidak mengenal beliau. Saya tahu beliau tapi tidak kenal, guys, karena tidak pernah berjumpa gitu kan. Juga masih ketemu kok sama murid-murid Yesus. Nah, untuk nabi yang 600 tahun, 500 tahun setelah Yesus pernah ketemu Yesus nggak? Nah, Yesus pernah ketemu Musa nggak? Pernah ketemu Daud nggak? Poinnya adalah bukan pada ketemu atau nggak ketemu. Ya, sekali lagi. Jadi gini loh guys, maksudnya gini loh guys ya. Orang ini maksudnya nih yang tadi itu menyampaikan kalau Paulus ini bukan hanya tidak tidak kenal Yesus, tidak pernah ketemu Yesus, juga dia tuh tidak ikuti ajaran Yesus. Itu poinnya. Jadi untuk melengkapi dalilnya tadi dia tidak ikuti ajaran Yesus, juga tidak mengenal gitu loh maksudnya guys. Gitu loh. Ya pertanyaan tuh dibalikin sama diri sendiri, koreksi gitu loh. Oh iya ya, ternyata sama-sama nggak pernah ketemu. Tapi jangan lupa, Paulus kan hidup di situ, di sekitaran Yesus. Gitu loh. Anda tahu nggak kisah Soekarno siapa lagi tuh yang satu berapa rangkai itu guys? Soekarno, Musso, siapa lagi tuh yang pendirinya NU? Itu kan siapa lagi? Itu kalau baca sejarah mereka tuh satu guru guys, satu lingkungan. Tapi kan akhirnya beda haluan. Soekarno jadi nasionalis, Musso jadi komunis, siapa lagi itu pendiri NU saya nggak salah ya atau Muhammadiyah itu menjadi agamis gitu guys. Makanya ada istilah Nasakom, nasionalis, komunis, agamis. Jadi satu guru bisa melahirkan 3 murid yang berbeda pemikiran. Karena kalau baca sejarah harus masih tahu deh, Soekarno itu udah nasionalis, ya, yang pendiri Muhammadiyah atau NU itu agamis, Musso komunis, satu guru 3 murid, satu lingkungan. Jadi guys ya, jadi bukan itu patokan, bukan itu, tapi ditengok ajarannya sesuai nggak dengan Yesus ajarkan. Faktanya kan yang Yesus ajarkan tidak sesuai dengan Paulus ajarkan. Yesus mengajarkan total hukum Taurat, bahkan ditambah sehingga genap. Paulus malah menghilangkan sebagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat makan babi haram dihilangkan dia, hukum Taurat sunat dihilangkan dia. Gitu. Yang dipakai dia cuma jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Itu saja, milih-milih hukum berarti guys. Sama kayak sekarang nih, negara kita berlaku nih hukum milih-milih hukum nih. Hukum ini, hukum membunuh, hukuman di penjara atau berapa itu dilaksanakan. Hukum yang tadi ya, bumi kain ayam di air di dalam itu dikuasai negara digunakan untuk sebesar rakyat tidak dilaksanakan. Dia kan pilih-pilih hukum tuh kan sama guys. Gitu loh. Jadi itu benar nggak tuh? Nggak benar. Kalau benar tuh lah semua hukum tuh diikuti, bukan pilih-pilih guys. Nah sampai di sini jelas ya bahwa tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita ini seringkali tidak melihat cara berpikir kita. Diasumsikan orang Kristen nggak lakukan Taurat. Oh orang Kristen ini. Faktanya begitu ya, hanya sebagian yang mereka ikuti. Ya, hukum Taurat pertama tidak mereka ikuti. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang dimaksud adalah Allah Anak, adalah Kudus, Allah Lata Uzza, Allah Sapi, nggak ada guys. Ya, Allah itu yaitu Tuhan Allah atau Tuhan Allah tersebut. Hanya satu itu aja gitu. Tapi mereka ada Allah lain. Lalu yang lain juga makan babi haram. Mereka tidak lakukan itu. Ini mereka pilih-pilih hukum Taurat. Berarti mereka tidak merasakan total hukum Taurat. Karena Yesus katakan itu aja masih kurang gitu. Ya, maka Yesus tambahkan dengan hukum lain gitu. Jadi hukumnya itu bertambah sehingga lengkap genap. Jadi hukum lama itu kurang sehingga digenapi. Jadi karena kurang digenapi, ditambah. Hukum itu bukan dihilangkan. Jadi bukan dihilangkan setengah gitu guys, bukan ditambah. Jadi laksanakan hukum semua ditambah hukum ini gitu loh. Itu pengenapan artinya. Berbeda dengan ajaran Yesus itu kan asumsimu, buktikan gitu. Buktikan bahwa ayat-ayat tadi yang saya kutip itu nggak ada dalam Alkitab. Nah barulah oke. Bukan ayat tadi nggak ada, Louis nggak mengerti memaknai ayat itu secara pemahaman bahasa saya benar. Dan saya sudah menyampaikan video ini gitu. Bukti. Oh ternyata Yesus itu salah seperti yang dipikirkan oleh orang Kristen. Nah ini siapa yang Kristen, siapa yang sotoy tentang Kristen gitu. Ya mudah-mudahan jawaban saya. Ini bukan gini guys ya. Kristen itu kan pengikut Yesus. Nah, kita harusnya berpikir kalau pengikut Yesus tuh ya mengikuti ucapan perbuatannya, itu baru dikatakan pengikut sejati. Orang pengikut sejati itu mengikuti perbuatan dan ucapannya.
Itu pengikut sejati itu begitu. Kayak kami mengklaim sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya kami ikuti ucapan perbuatannya. Kami tidak milih-milih itu. Nabi Muhammad itu dia misalnya kayak poligami. Nabi Muhammad tidak pernah mengharamkan poligami. Nah, kita nggak suka tuh poligami, lalu kita haramkan. Berarti kita kan tidak ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad misalnya memerintahkan sholat, kita sholat. Berarti kita ikut sholatnya, tapi kita tolak poligami, ya kan bukan begitu. Kita harus terima semuanya gitu guys. Itu baru pengikut Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa orang dikatakan pengikut Nabi Muhammad ketika dia menolak poligami. Gak suka sama poligami, dia menolak poligami. Gak suka dia hijab, dia suka sama cewek-cewek seksi, ditolaknya hijab. Gak suka dia sama musik-musik yang memabukkan ya, atau minuman keras, dia tolak itu ya, karena dia nggak suka. Karena itu Nabi Muhammad melarang itu. Masa tuh ya suruh menghindari itu, tapi dia melakukannya. Itu berarti dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena dia milih-milih gitu kan. Nah, sama kayak mereka milih-milih gitu. Itu poinnya guys. Ini menjawab lah ya. Memang susah sih, butuh kesabaran ekstra untuk menjelaskan orang-orang yang terus menanyakan hal seperti ini berulang-ulang. Sampai ketemu di video selanjutnya, Mas Prasius. Kenapa orang-orang ini menanyakan berulang-ulang? Dan itu dia penyebab para orang-orang Kristen ini jadi mualaf guys. Karena itu pertanyaan harus dijawab. Berarti jawabannya belum memuaskan. Ya kan? Belum memuaskan. Orang itu kalau sudah puas dengan jawabannya tidak akan diulang-ulangi lagi gitu loh. Jadi kenapa orang bertanya terus? Karena dia tidak pernah puas dengan jawaban Anda, Luis gitu. Karena jawaban Anda tadi saya buktikan dia nalar sama sekali. Jadi dia ngomong A tapi juga ngomong B. Mana yang benar ini? Mengikuti hukum Taurat tidak berguna, lalu di sisi lain dikatakan berguna. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.